cuma hore-hore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Wow, suaranya beda. Beda ya suaranya. Aku menemukan suara yang berbeda hari ini di studio. Ketikers. Seneng gak sesuatu yang berbeda baik loh? Oh iya benar. Iya kan? Kadang-kadang sesuatu yang berbeda tuh justru bikin lo punya semangat baru. Betul, iya semangat baru. Terus kayak lebih semangat kan kesininya kah? Iya gak? Iya dong. Hari ini lebih semangat gak kesininya? Lebih semangat. Ada cewek baru nih di sini. Mau lihat kayak gimana sih cewek itu? Gitu gak? Lumayan sih, bikin penasaran sih siapa nih cewek barunya gitu. ya. Terus pas udah ketemu kayak gimana first impressionnya? Takut. Karena katanya keluarga bangsawan. Takut. Gak ada ya kayak gitu, tolong gak ada kayak gitu. Halo Detikers, selamat sore. Ini ada Pocut di sini. Yeay. Waka Pocut tuh Detik sore. Wah, banyak ada kan? tepuk Banyak penonton tangannya. kita. Luar biasa. Invisible audience. Luar biasa. Gimana nih Mas Edo, apa kabar? Jangan pakai mas kali. Gue tuh masih 22. Oh, Baru lulus kuliah kemarin. percaya gak ya Detikers? Kok kayak enggak ya? Aduh, belum potong kumis lagi. Ya senang udah. banget ya ada Pocut di sini. Itu biasanya di program yang satu lagi yang gak boleh disebutin namanya itu kan. Benar, yang namanya sebenarnya sama kan? Enggak sama, beda kita. Oh beda. Iya, kasta juga beda. Beda. Mereka lebih di oke, atas. oke. Gimana Pocut? Kemarin itu kan long weekend ya. Betul. Gue sih di rumah aja jujur. Dan sangat senang mengambil putusan di rumah aja. Karena ngelihat di media sosial kayak di mana-mana macet. Macet. Di mana-mana penuh orang gitu. Kayak bukan gue banget lagi nih gitu. Iya Lo jujur ya, kalau gue long weekend nih 4 hari ya, lumayan kan? Lumayan tuh. Lumayan. Buat 4 orang hari. dewasa 4 hari tuh ini sih istimewa Iya banget sih. loh, istimewa banget. Tapi jujur gue baru istirahat di hari Seninnya. Kerja soalnya. Karena tidak ada kawinan, harus beli harus apa. Jadinya ke mall. Dan salah satu mall di Jakarta Selatan itu sangat rame, parkirnya parah. Jakarta dan Selatan? Itu full orang. Ya. Jakarta Selatan. Hari Sabtu apa Minggu tuh? Kebetulan gue Sabtu Minggu dua-duanya ke mall itu. Waduh, kayak lagi ada pameran ya di sana. Pameran manusia iya Pameran kayaknya. manusia. Sumpah lagi gak ada apa-apa dan itu rame banget. Kayak wow, orang-orang berarti hobinya ke mall ya. Kalau misalkan long weekend gitu. Padahal kita kalau ngelihat kayak di jalanan semua orang kayaknya ada menuju ke Bandung, ke puncak. Harusnya sih mall sepi ya. Harusnya. Tapi ternyata tetap rame. Tapi ternyata tetap rame. Padahal orang-orang bilang daya beli orang Indonesia tuh lagi sedang turun kelas gitu. Kayak kelas menengahnya. Karena kan katanya ada beberapa juta kelas menengah di Indonesia tuh turun daya belinya. Karena harga-harga makin mahal. Betul. Sementara ekonomi juga stagnan gitu. Betul. Kita juga ada di era suku bunga tinggi. Jadi kayak orang-orang kemampuannya untuk belanja itu makin dikit. Tapi melihat testimoni lo bahwa di mall, padahal ini juga tengah bulan kan. Which is kayaknya betul. harusnya orang-orang udah mulai irit belanja sih. Betul harusnya. Tapi jujur bisa window shopping aja kan. Bisa jadi sih window shopping juga. Tapi tetap rame antrean pasti kan. Orang belanja. Iya kok tetap itu. tetap belanja orang-orang. Surprisingly-nya tuh orang-orang Indonesia tuh kayak gitu sih. Kayak kita di data ngelihat daya beli tergerus. Tapi tetap rame. Iya. Tapi penasaran deh, kemarin kan berarti jalanan lumayan rame ya. Kalau misalkan hari ini kayak gimana ya? Wah, menurut gua kita harus tanya ke orang yang pasti tahu apapun kondisi jalanan di Indonesia sih. Boleh. Karena mereka punya banyak CCTV di mana-mana. Oke, boleh. Langsung aja kita sapa nih. Siapa nih? Bribda Eklesia, selamat sore. Hai. Halo, selamat sore dan juga Pocut. Aduh, berasa banget sih itu panasnya. Hai. Jujur ya nyampe sini tuh panasnya. Bahkan dia biasanya kan teman-teman NTMC ini kalau lagi sore ada matahari terik-teriknya pasti nyari kayak jembatan atau flyover yang bawahnya tuh bisa ngadem. Kalau ini kayaknya nggak bisa. Ini itu lagi di mana, Bribda Eklesia? Saat ini saya berada di Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dewi Sartika. Anak Jaktim. Oke. Salam ya sama Apos ya kalau lewat. Ini
Sambil Bribda Eklesia laporin kondisi jalanan di sekitar Jakarta Timur, sambil kita pantau juga kira-kira di belakang Bribda Eklesia ada orang yang nggak pakai helm atau ini nggak pakai spion gitu. Kita lihat nanti ya sambil Bribda Eklesia laporan. Kita pantau ya. Silakan Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Eda dan juga Pocut. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Detikers, untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cililitan tampak cukup ramai dengan kendaraan yang mengalami ketersedatan jalan traffic light yang berimbas hingga 800 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Dan kami mengimbau bagi pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan selanjutnya di arah sebaliknya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang juga tampak cukup ramai, juga mengalami ketersendataan jalan traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitu pula dari arah Cawang yang akan menuju ke Halim juga tampak cukup ramai pada sore hari ini. Kami menghimbau bagi seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya angkutan kota yang menektor ke penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur kendaraan Anda karena sangat membahayakan bagi para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda saya melaporkan kembali kepada Edo dan juga Pocut. Silakan. Arigato. Oke, terima Bribda Eklesia. kasih. Katanya Pocut mau ngasih pantun. Keren. Tapi biasanya karena ini hari pertama aku, tolong dicontohkan dong pantunnya kayak gimana? Beli kayu pakai kemeja. Cakep. Thank you Bribda Eklesia. Keren. Ada orang beli kayu pakai kemeja ya. Ada. Ada ya? Ada ya. Mungkin Nanti dia kita baru kayak pulang gitu. kerja. Oh gitu. Kita beli kayu sama-sama ya. Iya. Oh, Bribda Eklesia masih mau nyanyi nggak? Nanti ya, Oh, yang nanti kedua ya. disiapin Kita ya. butuh semangat soal Ah, suaranya kita bagus banget. Oh sumpah. iya, nanti nyanyi ya. Pura-pura nggak denger. Ya udah. Biasanya kalau ada Oh, gitu. ada orderan kayak gitu, pura-pura nggak denger. Nanti ya langsung kita tembak. Langsung Oke. kita tembak. Kalau gitu thank you Bribda Eklesia. Terima kasih. Arigato. Nah, itu dia. Terima kasih. Gitu. Oh, kalau disuruh tiba-tiba nggak denger. Iya, Gue suka gitu gitu. juga. Heeh. Kalau kita disuruh tiba-tiba, lo suka gitu kan kayak di rumah. Kayak, hah? Jujur deh, disuruh sama orang tua, pura-pura nggak dengar. Jujur iya lagi. Ya kan? Iya, itu emang caranya. Nah, itu jatuhnya kayak yang di Oh ya TikTok itu. bisa. Hmm. Speaking of tadi, nggak jadi deh. Gue mau bilang tadi beli kayu pakai kemeja banyak. Ada kok tukang kayu pakai kemeja juga ada. Ada nih. Ada. Cuman kayaknya nggak usah ya Pak ya? Nggak usah. Nggak usah. Takut ya. Takut. Kalau saya sih takut. Kalau Bapak berani silakan. Nggak Saya usah. pura-pura nggak dengar aja. Saya juga. Oh berjubah, kamuflase. Kamuflase Iya, boleh. Iya. Takut ya, kita mendingan karena udah mau jam 4. Yap. Biasanya kan kita selalu mengupdate pasar, kondisi pasar di Mhm. pasar modal ya. Pocut katanya udah nggak sabar mau nanya angka-angka ini. Nggak gitu. sabar. Aku suka angka. Kita akan ke market review Detikers, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu beberapa sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Apa aja? Ini dia.
We're back Detikers, masih Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Seperti biasa kita kalau udah masuk jam 4, kita tuh biasanya ngomongin angka-angka yang bikin kita tuh terlihat pintar. Seru banget. Ya Suka kan? lagi Kalau angka. Suka banget Suka kan? banget. Apalagi kalau udah yang berseri gitu, wah parah sih. Sangat suka kalau itu. Sebagai perempuan sih sangat suka ya. Ada suaranya nih. Ada suaranya. Ada suaranya nih. Udah ada Mbak Sheryl di sini Detikers. Hai Mbak Sheryl. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Welcome back Mbak Sheryl. Mbak Sheryl ini udah seminggu gak ke Detik Sore. Padahal harusnya tiap hari loh. Iya, Kenapa lagi izin aku. Lagi izin. Habis cuti. Habis cuti. Bagus tuh. Baik. Tapi gak ke harus- puncak kan? Enggak, itu Gak ke Bandung juga kan? makin pening bukannya Makin healing. pening ya. Kan Bukannya healing healing. ya Momen soalnya. kemarin. Betul. Karena tumpah ya kendaraan Manusia. traffic jamnya. Iya. Parah. Parah sih. Gitu. Iya, Untung iya. kita gak ada yang menjadi korban di keramaian kemarin ya di sini ya. Gak ada Lo kayaknya ya. stay di Jakarta, gue juga. Di Jakarta. Habis jadi kayak- balik. Iya. Lagi gimana Pocut katanya mau nanya-nanya soal Mau banget kasih tahu aku dong kayak yang terupdate nih highlightsnya apa aja sih? Oke. Nah, kita lihat IHSG-nya baru penutupan nih jam Iya. 4.00. Oke. Sambil kita update IHSG yang sudah ditutup di jam 4. Boleh, silakan Mas. Di hari ini IHSG ditutupnya di level 7.831. Naik 19 poin atau 0,25%. Wow. Kemarin tuh sepanjang minggu lalu barengan sama Mbak Sandra kita juga ngelihat IHSG kayak All time high terus ya all time high setiap hari. berkali-kali gitu Mbak Sheryl. Termasuk hari ini juga all Hari time high juga lagi. another all time high ya. Betul. Menarik ya. What's happening? Hari ini level tertingginya tuh di level 7.854 ya. Ini semakin mendekati dengan revisi target naik kita nih di akhir tahun. Awalnya kita kita menargetkan IHSG tuh ada di 7.600 untuk di tahun ini. Tapi belum genap akhir tahun 2024 IHSG-nya terus konsisten all time high Ya. dan kita merevisi naik targetnya ke 8.000 untuk akhir tahun ini. Oh, akhir tahun ya, bukan akhir bulan ya. Enggak dong. Mungkin nggak akhir bulan. Soalnya berkali-kali all time high-nya. Iya, kalau akhir bulan rasanya agak berat ya, karena ada sentimennya ramai juga nih di pekan ini dari berbagai bank sentral, baik dari Amerika maupun dari Indonesia sendiri, seperti itu. ECB tuh udah nentuin suku bunganya yang terbaru belum sih, Pak? ECB kemarin di pekan lalu ya Pekan baru lalu ya. memangkas suku bunga ya. Kalau The Fed, Bank Sentral Amerika diperkirakan di hari Kamis subuh ini nih. Nah, ini juga masih jadi perdebatan di antara pelaku pasar. Perdebatannya apa? Apakah pemangkasannya ini 25 basis point atau 50? Nah, dibandingkan minggu lalu, market semakin optimis kalau pemangkasannya jadi 50 basis point. Ini terrefleksikan dari survei di market yang melihat probabilitasnya naik dari yang hanya 40% di pekan lalu menjadi sekarang udah 63% untuk pemangkasan Untuk 50. 50 basis point. Jadi lebih tinggi probabilitas untuk yang 50 daripada 25 sekarang. Betul sekali. Bahkan untuk RDGBI di akhir pekan di pertengahan pekan ini, market juga sebagian sudah semakin banyak nih pelaku pasar ekonom yang melihat potensi pemangkasan BI rate di RDGBI pekan ini sebesar 50 juga. Enggak, 25 basis 25 point. basis point. Tapi kan Mbak kalau misalnya katanya 50 kemarin berarti ekonominya Amerika Serikat tuh hard landing atau Enggak. resesi. Enggak seperti itu. Nah, jadi Jadi gimana? memang ada banyak indikasi ya. Seperti kemarin minggu lalu kan ada data inflasi di Amerika. Lalu juga ada data pengangguran seperti itu ya. Tapi dari data-data tersebut disimpulkan kalau sebenarnya The Fed ini bisa loh untuk memangkas tuh sampai 50 basis point. Seperti itu karena inflasi sudah jauh lebih jinak dibandingkan tahun-tahun lalu. Lalu dari tingkat pengangguran, dari tingkat ketenaga kerjaan ini juga sudah mulai
terdampak signifikan dari suku bunga yang tinggi. Jadi banyak pelaku pasar yang melihat kalau The Fed tuh sebenarnya agak telat dalam memangkas suku bunga. Jadi untuk mengejar keterlambatannya tersebut, suku bunga yang lebih besar yaitu yang 50 basis point sebenarnya masuk akal untuk diterapkan seperti itu. Kalau makin besar peluang The Fed pangkas suku bunganya lebih besar, artinya di IHSG sendiri refleksinya akan jadi semakin kuat untuk hijau atau gimana, Mbak? Betul. Karena kan dari probabilitas pekan lalu ya, kita lihat ada kenaikan yang signifikan. Probabilitasnya dari 40 ke 63% untuk pemangkasan 50 basis point. Dan kita lihat sepekan ini setiap harinya IHSG-nya tuh konsisten mencetak rekor tertinggi baru seperti itu. Jadi sentimennya positif. Lalu kita lihat juga investor asing terus konsisten setiap hari akumulasi net buy terus ya. Dan jumbo besar-besar dalam satu hari. Sesuai lagi kayak tadi Pocut bilang kalau di mall-mall tuh orang masih pada belanja kan, soalnya. Kayak daya belinya tinggi banget ya. Masih ada, ternyata ini ngaruh ya. Ngaruh juga seperti itu, meskipun memang ada pergeseran juga ya, ada penurunan tingkat masyarakat kelas menengah ya. Memang soal belanja itu satu hal. Kalau dari masyarakat kelas bawah masih oke, tapi menengahnya nih, kelas bawah sama atas tuh masih relatif stabil meskipun suku bunga tinggi seperti itu ya. Karena kelas bawah ada bantuan dari subsidi pemerintah, ada bansos sehingga masih bisa belanja gitu. Kalau kelas menengah tidak ada bansos, sedangkan tekanan suku bunga, kenaikan harga bahan bakar, lalu kemarin ada sempat kenaikan harga beras, itu menggerus income pendapatan bersihnya kelas menengah. Jadi jujur paling ngaruh malah kelas menengah ya? Iya. Karena mayoritas menengah. Seperti itu. Ya. Tapi melihat apa yang terjadi di pasar hari ini dengan kenaikannya sampai 0,25%, padahal sudah berkali-kali all time high, Mbak Sheryl. Apa yang membuat pasar tuh semakin optimis untuk belanja, Mbak? Kalau dari dalam negeri deh, kalau misalnya dari luar mungkin let's say karena ada sentimen pemangkasan bunga The Fed gitu. Dari dalam negeri apa? Bukannya lagi banyak gonjang-ganjing dalam negeri? Oke. Nah, jadi kalau kita cermati, memang investor asing tuh amat sangat bergairah memborong saham-saham kita. Karena di semester 1 kemarin investor asing tuh sempat net sell, justru mereka pergi dari bursa saham kita. Lalu seiring dengan soal The Fed ya, dan valuasi indeks saham global yang sudah mahal. Kalau indeks sudah mahal, valuasinya kan cenderung siap-siap untuk koreksi gitu. Jadi investor global nih mencari sekiranya indeks-indeks saham mana yang masih murah, masih atraktif, masih prospektif juga pastinya. Indonesia Masuklah termasuk? ke Indonesia. Kita lihat mulai memasuki semester 2, investor asing berbondong-bondong net buy sampai sekarang akumulasinya sudah sangat besar secara year to date kayak gitu ya. Berapa sih, Mbak, year to date net buy asing? Ada 30 triliun kalau nggak salah ya. Seperti itu termasuk hitungan yang cukup besar. Iya, itu sangat besar karena waktu di semester 1 justru tuh net sale sekian belas triliun. Jadi udah berbalik. Oh, yang waktu hampir 7.000 ke bawah itu ya? Yang di 6 ribuan iya, itu. Iya, sempat turun dari 7.000. Betul. Lalu juga kita lihat memang kalau di bursa Amerika sentimen pemangkasan suku bunga tuh udah sangat terprice in. Karena indeks-indeks utamanya seperti Dow Jones, S&P, Nasdaq itu secara year to date naiknya sudah amat signifikan, sudah puluhan persen. Sedangkan IHSG kita, LQ45 kita, indeks-indeks utama di bursa saham Indonesia itu secara year to date masih di bawah 5%. Jadi jauh kan, masih ada ruang kenaikan yang tinggi. Dilihatnya seperti itu.
sama investor Wah, global. apalagi kalau sampai BI nurunin bunga Nah, ya, apalagi makin-makin dong. makin-makin. Makanya makin juga kita Ah. optimis kalau IHSG-nya sampai akhir tahun bisa ke 8.000. Nah, kenapa aku bilang pemangkasan suku bunga The Fed itu sudah terprice in di indeks Nasdaq. Contohnya semalam ya. Probabilitas pemangkasan suku bunga meningkat, tapi indeks Nasdaq justru koreksi hampir 1%, ya. Meskipun indeks Dow Jones kembali cetak rekor, tapi penyebabnya kita lihat ini juga ditopang sama saham-saham energi berbasis minyak mentah karena sahamnya harganya rebound seperti itu, ya. Nah, menariknya indeks Nasdaq ini semalam koreksinya paling besar karena ada sentimen juga dari Apple. Dari Apple. Kan baru rilis ya? Baru Iya. ini iOS baru ya? iPhone 16. 16 ya benar itu juga. Iya, Ada yang berminat? Bentar aku lihat dulu pinjol mana yang bunganya murah. Biasanya gitu kan si FOMO. Iya lagi. Gimana Apple nih? Nah, si Apple sebenarnya kan suatu hal yang positif ya, dia mengeluarkan produk baru. Bahkan juga untuk yang tech savvy ini pada incar nih, pada penasaran nih seperti apa sih. Ya, tapi mayoritas melihat fiturnya itu relatif mirip sama generasi sebelumnya. Oh iya. Tidak ada betul. perubahan yang signifikan. Peningkatannya nggak drastis ya. Lalu dari segi harga pun sama, ya, kurang lebih sama yang oke. sebelumnya. Lalu juga ini menjadi tanda juga dilihat sama investor global ya. Harganya sama, barangnya baru. Apakah ini menunjukkan Apple itu pesimis sama prospek bisnis iPhone-nya di tengah berbagai tantangan ekonomi global? Pesimis tapi dia ngeluncurin produk baru ya justru ya. Nah, harusnya kan kalau meluncurkan produk baru dia optimis dong, gitu. Jadi dilihat dari fitur, dari harga kok sama seperti itu. Dan dari situ investor juga melihat, wah kalau seperti itu yang ditawarkan dari sisi fitur dan harga ya berpotensi penjualannya akan lebih rendah dibandingkan penjualan iPhone tahun lalu. Makanya terjadilah aksi jual juga di indeks Nasdaq akibat pelemahan saham Apple semalam sampai 2%. Lalu terpengaruh juga nih Nvidia sebagai produsen chipnya. Itu juga sahamnya terkoreksi cukup signifikan sampai 2% sehari seperti itu. Ya, itu kalau indeks sudah valuasinya sudah mahal, akan muncul berbagai berita-berita negatif yang membuat investor tuh ragu untuk kembali beli. Tapi kan seperti kata Mbak Sheryl selalu, kalau saham tuh lagi anjlok justru di situ saatnya kita masuk beli. Karena biasanya karena harga jadi lebih murah kan. Betul. Nah, kalau trennya masih bagus. Kalau trennya prospeknya sudah berbalik arah, kita juga harus switch ke sektor lain. Betul. Oh iya, tapi benar sih. Tapi aku sebagai orang awam ya, aku juga bingung gitu loh kalau misalkan mau menentukan nih kan. Beli yang mana gitu. Soalnya kayak tadi kan, kalau pas turun ini saatnya beli, tapi enggak juga. Jadi harus apa dilihat yang dulu juga perusahaannya kayak apa gitu. Jadi ya, apa yang harus dipikirkan sebenarnya? Iya. Intinya. Gitu. Nah, yang paling utama kita harus memang mencermati sentimen yang terhangat apa. Jadi contohnya kayak harga komoditas minyak lagi berbalik arah setelah pekan lalu terkoreksi signifikan. Bahkan sampai ke bawah 70 US dollar per barrel. Ini kan level psikologis harga minyak dunia. Bahkan kalau nggak salah setahun terendah. Ya, level segitu. Nah, kita lihat ada rebound kembali ke atas level 72 US dollar per barrel. Ini bagus untuk saham-saham energi seperti itu. Jadi kita bisa collect, mencermati saham-saham yang terkait energi. Dan kita lihat benar, hari ini sesuai dengan report yang pagi nih, sektor energi menguat 1% lebih, seperti itu. Lalu ya makanya ikuti nonton terus Detik Sore kalau sore. Kalau pagi ikuti market update di YouTube Investasiku. Betul. Jam 8.30 WIB. Terbaik. Iya, emang ada sekalian promo-promonya. Iya, emang jago banget jualan sekarang. Luar biasa, suka lah. banyak belajar dan latihan di Detik Sore. Sama penasaran ini satu Mbak, kan ini kita harganya lagi tinggi-tingginya nih IHSG.
ada nggak sih saham di tengah penguatan ISG hari ini, saham-saham yang masih tergolong murah dan berpotensi untuk bisa jadi sumber cuan di masa depan gitu, walaupun harganya ISG-nya sendiri saat ini sedang di masa puncak gitu, Mbak Sheryl. Oke. Nah, kalau kita cermati di masa depan, kita lihat setidaknya sampai akhir tahun ini ya, kita lihat akan ada peralihan nih dari saham-saham grup Prayogo yang emiten bahan baku ke sektor-sektor yang sensitif sama suku bunga. Contohnya kayak Perbankan. infrastruktur, telekomunikasi, properti, teknologi. Kita lihat kalau di Amerika kan Nasdaq-nya tergelincir akibat Apple. Kalau di dalam negeri, indeks teknologi yang menjadi unggulan dalam beberapa hari terakhir ini. Seperti itu. Oh iya bener. Wah tiba-tiba nih kita lihat Goto udah 65 ya. Iya. Seminggu dia naiknya dari 53 ke 65 loh. 30%. Gokil. Iya, itu juga salah satu yang bisa dicermati dari sektor teknologi ya. Selain Goto ada juga Bukalapak, ada juga Mtek gitu. Memang kita lihat sektor teknologi kita ini agak tertinggal kinerjanya dibandingkan sektor-sektor lain. Kalau sektor bahan baku, energi secara year to date, secara year on year naiknya sudah signifikan. Tapi kalau sektor teknologi bahkan masih koreksi secara year to date maupun year on year. Jadi yang itu menarik untuk peluang juga. koleksi. Betul, tapi memang teknologi ini risikonya agak tinggi riski ya, teman-teman. Karena mayoritas emiten teknologi kita masih pada merugi. Jadi ini cocok untuk trading jangka pendek saja, bukan untuk berlama-lama investasi. Karena dividen juga mereka cenderung nggak bagikan gitu. Biasa kan investor mengincar dua, antara dividen sebagai bunga ataupun capital gain, kenaikan harga sahamnya. Seperti itu. Oh gitu. Aku punya pertanyaan nih, kalau jelang akhir tahun nih, ini kan udah mau akhir-akhir tahun nih. Wih iya lagi. Ya kan, udah mau akhir tahun loh. Masuk Oktober udah kuartal terakhir tuh tinggal. Makanya, jadi yang asik buat dikoleksi apa nih Mbak sahamnya? Kira-kira untuk akhir-akhir tahun kayak gini. Oke. Ini judulnya bisa jadi market outlook loh, Mas Edo. Bisa, tipis-tipis aja Mbak Sheryl. Kita akan jelang itu. Tipis-tipis ya. Kita masih mengunggulkan sektor keuangan, lalu kita juga mengunggulkan sektor properti ya. Ini sentimennya dari suku bunga ya. Soal Bank Indonesia ada potensi memangkas suku bunga di kuartal keempat. Apalagi ini juga sudah diberikan kode-kode sama Gubernur Bank Indonesia pada RDGBI di bulan lalu. Jadi ini bisa jadi booster untuk sektor-sektor tersebut. Lalu juga kita lihat untuk perang di Timur Tengah ini masih panas ya. Masih berlarut-larut. Jadi sektor energi masih akan volatile, khususnya minyak dan batu bara. Itu juga masih menarik seperti itu. Jadi energi, perbankan sama properti itu termasuk ya Mbak. Betul. Iya. Kalau mau agak spekulasi teknologi. Teknologi. Ya. Tapi hati-hati jangan High risk, high return. high return, benar. High return betul. Buat yang takut-takut sama duitnya loss gitu, jangan coba-coba ya Mbak Sheryl ya. Kalau yang masih pemula, masih khawatir rugi, kalau profil risikonya ini konservatif, bisa pilih dulu ke obligasi atau ke reksadana. Nanti cuannya baru dibelikan ke saham. Gitu. Nah, lagi. Apa Doyan. Nah, kalau jelang pilkada kayak gini, ini kan mau pilkada ya kan, November ya? Betul. Iya kan di November. Ini tuh ngefek nggak? Katanya dunia politik itu ngefek juga kan ke IHSG. Ya nggak? Benar nggak? Modal. Atau sebenarnya pilkada nih skupnya kayak kurang gede gitu buat bisa mempengaruhi ini. Nah, ini pilkada juga suatu hal yang seru, yang sangat amat dicermati sama pelaku pasar. Kita tahu di bulan lalu ada demo besar-besaran terkait kebijakan pilkada. Itu sempat membuat IHSG koreksi sangat signifikan dalam satu hari ya, kurang lebih 1% lebih saat itu di hari yang demo besar-besaran itu. Meskipun sampai saat ini rebound. Betul. Ya. Setelah putusan MK dipakai kayaknya IHSG semakin semangat untuk menuju puncak Itu dia. Cahaya. Betul.
Nah, jadi kita masih mencermati proses kampanyenya seperti apa, kebijakannya apa. Biasanya yang kebijakannya ini bersinggungan sama emiten tertentu, maka akan membuat emiten tersebut rally harganya gitu. Tapi lagi-lagi resikonya juga besar karena high risk high return gitu. Lalu dari sentimen politik itu juga seringkali terjadi mendadak keputusannya A. Lalu ada perubahan nih jadi B. Nah, itu bisa membuat harganya tuh dalam sekejap berubah arah seperti itu. Makanya risikonya agak besar, tapi ya potensi profitnya juga besar. Lebih volatil lagi artinya ya. Volatil sekali akan fluktuasi harganya seperti itu. Oh gitu, ini menarik banget. Jadi ya. saham-saham apa Mbak yang menarik untuk di koleksi kalau lagi jelang pilkada kayak gini? Tapi jangan dijawab sekarang, kita jawab nanti di episode selanjutnya aja. Ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya. To be continue, Nanti gengs. di episode lain, di segmen lain kita bahas tuntas itu saham-saham yang menarik buat dikoleksi ketika masa kampanye pilkada berlangsung. Ya. Gitu aja. Kita cukup hari ini atau Pocut ada mau tanya lagi? Oke, sebenarnya dari tadi ada satu pertanyaan yang ada di otak gue. Tapi ini kayak pertanyaannya penting-penting gak penting. It's okay, di sini semua penting. Oh wow, oke baiklah. Kalau kayak kemarin abis long weekend tuh sebenarnya ngaruh gak sih? Enggak ngaruh. Enggak ngaruh ya kalau misalnya kayak gitu. Yang ngaruh tuh sebenarnya libur-libur apa sih? Biasanya lebih ke sentimen global yang lebih berpengaruh signifikan sama IHSG. Nah, kalau marketnya kemarin libur, biasanya akan membuat kecenderungannya marketnya tuh sepi. Transaksinya, nilai transaksinya gitu. Oh gitu. Jadi tapi kalau kita lihat kali ini fokus market tuh sama potensi pemangkasan suku bunga The Fed, DGBI, itu jadi booster yang membuat indeks saham kita terus rally dan mengabaikan sentimen libur seperti itu. Makanya hari ini tetap rame, tetap all time high dan relatif rame. Di atas 11,9 triliun ya jumlah transaksi hari ini. I see, menarik. Oke. Kita akan sambung obrolan ini di hari-hari berikutnya, Mbak Sheryl. Anyway, terima kasih banyak sudah kembali ke Detik Sore. Thank you, Mbak. Aku jadi lumayan mengerti ya, jadi penasaran pingin. Mau kan jadinya mau chip in? Ya. Nanti beli saham Alobank ya? Beliin aku dong. Tolong beliin aku. Maunya dibeliin. Maunya dibeliin. Low risk, high return ya? Betul. Prinsipnya gitu ya? Itu kan kita cewek. Enak banget. Kan kita cewek harus di-provide. Iya. Oke, silakan untuk yang mau ketik Rex Spasi Pocut kirim ke 9988. Oke deh, Detikers, kita habis ini mau ke meja redaksi. Kita akan bergeser ke editorial review. Kita bahas susu-susuan. Susu-susuan. Sesaat lagi Detikers. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore. Gak cuma hore. Mana suaranya bro, suaranya. Biar kita semangat sore-sorenya, Edo mau nyanyi buat kita. Sikat, Pak. Susu apa yang bikin semangat? Susu apa tuh? Susu ikan dong, karena harganya lebih murah katanya. Oh, boleh tuh. Mess up ceritanya. Cenah. Boleh. Izin ya. Siapa? Leoni, terus siapa lagi? Ada Dea Ananda, sama satu lagi yang cowok. Giovanni. Enggak dong, pelatih bola dong jadinya. Iya, bagus. Lagunya masih diingat. Kita kan jadi tahu dia tahun-tahun berapa nih grow up-nya ya kan? Siapa saya? Jadi ketahuan banget. Aku lihat di YouTube aja kalau itu, nggak di TV waktu itu. Oh gitu. Lihat di YouTube. Iya. Soalnya kan pada saat kamu lahir belum udah lama banget ya kan tuh? Udah lama banget. Aku juga pas lihat di YouTube itu kayak udah 10-9 tahun yang lalu gitu. di-uploadnya. Jadi iya. Nggak tahu. Iya. Baik. Boleh. Ini ngomongin susu nih. Ngomongin susu nih, kita udah ada tamu nih. Yang bawa susunya? Apakah membawa susunya?
Menurut gue dia bawa sih, tapi nggak perlu ditunjukin ya. Oke, baik. Susu Baik. ikan tapi kalau Susu ini yang kita ikan. mau kasih Oke, tahu. oke, Karena emang oke. lagi happening banget kan Mm-mm. orang-orang kayak emang ikan ada susunya. Iya, gimana Dari mana? caranya ya? Bukankah ikan itu bukan mamalia yang bisa punya susu gitu? Kan yang punya susu tuh mamalia doang kan? Betul, 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 betul. Sama mama-mama yang lain. Sama juga mama-mama sih. yang lain. Bapak. Hati-hati, Bapak. Iya, iya, iya. Tapi ada kan kayak orang selama ini nyebut ikan paus. Paus itu padahal kan mamalia. Betul, Nah, berarti dia punya susu Punya ikan. Apakah ini susu. jadi susu ikan ini yang dimaksud adalah susu ikan paus atau susu apa? Dari mana gitu? Iya ya, bingung ya. Penasaran sih. Penasaran kan? Penasaran. Kita langsung bedah dan juga klarifikasi aja apa yang ada di kepala kita. Boleh. Langsung. Sama orang yang mestinya sih udah banyak tahu tentang ini. Iya. Dia adalah Langsung, profesor? langsung. Profesor siapa namanya? Silakan diperkenalkan dirinya, Bapak. Uyung loh kok. Ya. Kurang semangat, boleh lagi ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Silakan dengan Uyung Pramudiaja. Mas Uyung. Mas. Iya. Kita boleh lebih semangat lagi. Apa harus nyanyi? Mas, Waduh, jangan. Tadi kan nadanya di do, Mas. Coba nadanya di F, Mas. Coba. Do re mi fa sol la si do. Enggak. Nggak apa-apa, yang penting udah mencoba. Gak apa-apa Mas Uyung. Terima kasih sudah mau hadir di sini sama Terima kita. kasih, Mas. Karena kita jujur penasaran banget sebenarnya susu ikan ini benar nggak sih dari ikannya langsung yang punya susu atau dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Iya, gimana tuh, Mas? Istilah saja sebenarnya. Jadi bukan Oke. benar-benar susu. Sama seperti kita sebut susu susu kedelai, susu almond segala macam itu kan enggak Oke. benar-benar susu kan. Jadi Betul. sari kedelai, sari Oh. almond kayak gitu. Nah, ini nih apa namanya? Susu ikan ini sama kayak gitu juga. Jadi Mm-mm. sari patinya ikan kayak gitulah. Diambil asam aminonya, diambil proteinnya. Terus diserbuk jadi kayak susu kayak gitu. Oh serbuk oh, bentuknya wujudnya berarti. Wujudnya serbuk. Produk istilah teknisnya hidrolisat protein ikan. Jadi cuma diambil Oke. proteinnya, lain-lainnya dibuang atau tidak dimanfaatkan atau dipakai untuk yang lain. Nah, yang dipakai untuk jadi dalam tanda kutip susu ini ya Iya. itu hidrolisat protein ikannya itu. Oke, berarti limbahnya banyak dong kalau misalkan. Enggak juga. Jadi Oh, kayak salah Oke. satu byproductnya itu kan tulang ikannya segala macam itu Hah? dipakai untuk pakan ternak lah, buat apa Oke. pakan apalah kayak gitu. Nah, yang Oke. dimanfaatkan untuk susu ikan ini Mm-mm. hidrolisat asam aminonya, jadi Heeh. proteinnya kayak gitu. Berarti dari daging ikan itu. Daging daging Dari ikannya. Iya. daging. Ikan itu kan oke. kandungan utamanya ya kita kenal ikan itu sumber protein kan. Iya. Nah, dimanfaatkan itunya. Jadi bubuk protein gitu. Oke. Nah, kalau ikan tuh kan biasanya rasanya agak amis ya gitu. Bukan kan. agak, emang amis kok. Memang amis ya, maaf ya Padahal kalau ikan. belum dimasak ya. Takut sakit hati ikannya. Kan. Peace out ikan. Peace out. Nah, itu tuh kalau misalkan dia dijadiin susu, apakah rasanya akan seperti itu? Ada amis-amisnya atau gimana? Aku tuh penasaran banget sama rasanya soalnya. Tadi sempat ada temen yang nyobain, Aha. katanya rasanya stroberi. Nggak berasa Oke. amisnya maksudnya. Rasanya Ya kan strawberry. kita bukan minum jus ikan. Baunya Bukan- wanginya. Iya. bukan minum jus ikan kan. Jadi itu Betul. apa namanya sudah dipecah-pecah, diambil molekul-molekul proteinnya, ya itunya aja. Jadi molekul bau amisnya gitu Mm-mm. nggak ke bawah. Jadi apa namanya? Kalau rasa bau ya disesuaikan mau seperti apa, namanya juga sudah dipisahkan kan. Iya sih, Gitu. bener-bener. Tapi berarti produsennya sekarang udah lumayan banyak gak sih? Karena kan lagi lumayan agak naik nih. Nah, itu dia belum ada datanya. Mungkin teman-teman Detik Finance lebih punya datanya, karena yang selama ini kita dengar, kita lihat produknya kayak gitu tuh yang di Indramayu itu apa namanya, itulah pokoknya itu. Ya produknya yang itu Tapi aja. belum yang kita udah ada tahu. yang dipasarkan Mas. Kayaknya Udah belum. ada. Oh, udah ada. Di e-commerce kemarin kita juga sempat banding-bandingin harga segala macam, dibandingkan susu sapi kayak gitu tuh. Ya ada juga yang jual ternyata sudah. Emang jauh ya harganya ya. Lumayan maksudnya kalau susah impor. dibandingkan karena untuk susu sapi sendiri aja kan macam-macam juga harganya ya. Maksudnya iya, yang benar. susu sapi doang Aneka sama yang ragam. susu sapi dengan diperkaya dengan bla 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 gitu tuh Iya. macam-macam lah gitu. Oke. Oh gitu. Ini kan kita mau bicara dari sisi kesehatannya nih Mas ya. Karena memang ini awalnya Aha. jadi rame karena Brin ini bilang kalau ini bisa dipakai untuk dimanfaatkan dalam program makan bergizi gratis. Iya. betul. Usungannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu. Mm-mm. Jadi instead of kita pakai susu sapi yang biasanya kita impor, Mm-mm. sapi perah,
kita pakai aja susu ikan nih. Ikan kan kita banyak nih di laut gitu. Iya. Nah, bisa pakai diproses jadi manfaatnya buat UMKM ada, jadi nilai tambahnya lebih banyak dan juga bisa dipakai untuk teman-teman kita nanti yang akan mengkonsumsi MBG itu gitu. Sebenarnya dari sisi kesehatan, gizi gitu Mas, gimana sih perbandingannya dengan susu sapi biasa Mas? Sebenarnya nggak bisa dibandingkan ya karena susu sapi sama konsentrat deh kita bilangnya seperti itu, hidroliserat ya. Konsentrat hidroliserat protein ikan itu kan ya dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan ya nggak bisa ini banget. Tapi yang pasti itu sumber protein. Jadi sumber protein sama-sama protein. Kalau misalnya protein yang kita butuhkan dari susu sapi taruhlah seperti itu tidak memungkinkan sumbernya karena suplainya kurang segala macam, nah itu bisa jadi alternatif seperti itu. Perkara kalau ini lebih sedikit, ini ya tinggal makan 2 kali lipat ya lebih banyak, itu kan juga beda dapat. Yang lebih sedikit itu apanya kandungan proteinnya? Enggak, misalnya kalau concernnya itu kalau misalnya susu sapi proteinnya 100 gram, susu ikan 50 gram misalnya kayak gitu. Misalnya concernnya itu kan ya tinggal makan 2 kali. Iya, dikali 2 aja gitu ya. Ya sebenarnya concernnya bukan itu, tapi ya lebih ke yang lebih banyak disorot sebenarnya adalah itu kan ikan ya maksudnya. Dan ikan itu berlimpah, daripada kamu susah-susah bikin jadi susu, kenapa nggak dikasih ikan aja kayak ikan gitu. aja betul. Iya, tapi iya itu, sih, bener sih, bener. Satu, karena tidak efisien dalam arti membutuhkan proses segala macam. Yang kedua, ya prinsipnya orang gizi itu kan biasanya sebisa mungkin real food kan, nggak yang proses yang. Nah sementara kalau udah jadi susu itu kan ultra proses misalnya gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya yang menjadi pro dan kontranya di situ. Kalau masalah sumber protein ya sama-sama sumber protein sih. Oke. Gitu. Tinggiannya tapi berarti masih tinggian sapi dong sebenarnya. Sapi itu tinggi proteinnya pun juga debatable karena ya nggak cuma dari situ saja. Tempe aja juga protein kan. Maksudnya kita juga, maksudnya ya protein ada di mana-mana. Tapi yang jadi concern gitu. Itu tadi yang satu real food, yang satu ultra processed food, which is better adalah real food gitu. Ya itu ada pendapat seperti itu. Cuman kan ya pasti ada plus minusnya juga kan. Teknologi pangan ada karena memang ada kebutuhan kan pastinya. Kenapa harus dibikin susu? Misalnya kan ini yang dibikin susu ini jenis ikannya bukan ikan-ikan yang kalau kita bayangkan salmon, tuna kayak gitu, bukan. Jadi ikan-ikan dengan nilai ekonomi yang sebenarnya nggak laku kalau misalnya dijual kayak gitu, daripada dibuang gitu. Jadi jadi susu toh kandungan proteinnya juga tinggi kayak gitu. Jadi diambil cuman proteinnya doang. Daripada kalau dimakan nggak enak, dibikin susu kayak gitu. Satu, terus kemudian pengolahan pangan kayak gitu itu kan salah satunya juga memudahkan distribusi segala macam. Kalau ikan segar didistribusikan ke tempat yang jauh kayak gitu, tahan berapa hari sih kayak gitu, udah nggak segar lagi. Nah kalau udah diolah kayak gitu ya kan lebih masa simpannya bisa lebih panjang segala macam kayak gitu. Paham. Ya ada plus minusnya sih. Bahwa kemudian ada nutrisi yang berkurang tidak selengkap kalau ikan segar kayak gitu, ya itu konsekuensi gitu. Jadi nggak serta-merta kenapa nggak ikannya aja langsung diolah gitu jadi ikan kan toh tetap jadi sumber protein gitu. Justru untuk meminimalisir risiko ada ini tadi ya kayak distribusi dan lain-lain segala gitu macam. Kan. Ya itu salah satu nilai plusnya. Jadi kalau pilihan itu kan individual. Ada orang yang lebih pilih susu ikan segar, ada yang pilih aku nggak suka ikan segar, jadi ya ini membantuku untuk makan ikan karena aku kalau ikan beneran aku nggak bisa kayak gitu misalnya. Termasuk yang alergi. Kalau alergi itu kan mau nggak mau kalau makan yang segar alergennya akan keikut kan ke kemakan juga. Betul. Nah sementara kalau misalnya sudah diolah kayak gini kan bisa memungkinkan secara teknis bisa dipisahin gitu. Yang bikin alergi kita buang kayak gitu. Kita cuma butuh yang apanya gitu misalnya asam amino innya gitu. Jadi itu bisa, soalnya jujur aku tuh alergi seafood kan. Berarti bisa dong minum susu ikan sebenarnya. Kalau misalkan dia udah misahin kayak kalau ikannya alergen dan sungai lain-lain. Bisa sih kayaknya. Kalau dari ikan sungai mungkin bisa. Enggak, dari ikan apapun ya namanya juga sudah diolah itu kan tergantung yang ngolahnya. Secara teknis teknologinya memungkinkan untuk memotong-motong asam aminonya itu untuk dipisahin kayak gitu. Ini yang bikin alergi, dibuang gitu. Tergantung juga prosesnya ya berarti ya. Oke. Tapi kalau bandingin misalnya let's say kita bedah dari dua sudut pandang gitu ya Mas ya. Kenapa pemerintah memberikan alternatif susu ikan gitu. Kalau dari sisi kesehatan tadi Mas Uyung bilang sebenarnya
Iya, plus minus aja gitu ya antar Iya. dengan susu sapi. Kalau dari sisi harga juga sebenarnya plus minus aja. Plus minus juga. Sapi itu harganya memang lebih mahal daripada yang susu ikan, walaupun beda tipis aja sebenarnya sih. Tapi ada pride di situ Mas, bahwa sapi itu kan kita ngambilnya sapi perah impor gitu ya. Sementara ikan katanya sih bisa difasilitasi dari dalam negeri semua Iya, ikan gitu. lokal gitu kan. Dan apalagi itu kan ikan-ikannya bukan yang ikan yang dijual, jadi maksudnya memberikan nilai ke yang sebenarnya tidak terlalu bernilai kayak gitu. Jadi Ikan apa sih Mas biasanya? tadi sih dibilangnya itu salah satu yang dibikin. Sebenarnya semua ikan bisa ya tergantung. Tapi tadi yang di mention itu salah satunya ponifish. Ponifish itu apa gitulah pokoknya gitu. Ponifish bentuknya kayak bawal tapi kecil banget. Nah, biasanya cuman buat umpan. Ponifish. Oh, kayak bawal ya betul. Tapi kecil-kecil, jadi Iya, biasanya iya, kalau kita mancing di pantai itu biasanya buat umpan gitu. Atau buat pakan bebek, bebek. Tapi dari sisi kandungan gizi ini ya sama, protein mencukupi juga. sama dengan ikan-ikan lain. Ya kalaupun tidak cukup ya tinggal banyakin gitu. Oh gitu, iya butuh berapa itu kan aja ya. maksudnya jumlahnya berlimpah itu loh. Cuma Iya. taruhlah 1 ekor itu kandungan proteinnya kurang ya, berarti butuh 5 ekor gitu aja kan. Suplainya berlimpah gitu kan, mikirnya seperti itu. Dan gak kepake juga kan daripada dibuang-buang gitu. Oke. Itu satu, terus kemudian yang kedua kan untuk mengolah itu butuh pabrik butuh sumber daya manusia, ya berarti membuka lapangan pekerjaan baru gitu-gitulah. Betul, Iya, jadi luas nih ya Luas, kan. ya plusnya kalau misalnya dia dicari plusnya ya itu salah satu plusnya gitu. Benar-benar karena semua ada plus minusnya ya kan. Ya, Nah betul. kalau dari nilai ekonomisnya susu ikan ini tuh kalau misalkan dibandingkan susu lain tuh kayak gimana Mas? Gimana apanya? Benarkah lebih murah gitu? Apakah akan jauh lebih murah? Karena jujur kalau misalkan dari ikan yang kayak gini, aku ekspektasinya akan jauh lebih murah banget daripada susu sapi gitu. Nggak tahu ya, tinggal jenis ikannya seperti apa. Kalau misalnya susu segar ekspektasinya ikan salmon segala macam ya mungkin tidak sebanding, karena itu yang dibikin kan ikan yang bisa dibilang nggak ada nilainya kayak gitu. Tapi kandungannya oke kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah diolah, yang pasti kan pengolahan juga butuh investasi kan. Jadi ya ada nilainya juga di situ. Ya susah sih bandingnya. Cuman kalau misalnya diproduksi massal gitu mungkin bisa jadi murah gitu. Oh ini karena belum sebanyak itu kali ya. Jadi kita juga masih abu-abu juga kali ya. Mungkin maybe. Karena belum juga nyobain juga sih. Iya, besok kita cobain gak sih? Boleh. Kita beli undang di e-commerce secara yuk. terbuka aja kalau gitu ya, Pak Founder boleh. dari Berikan Protein Mas Yogi Ari. Mas kirimin dong susu ikannya ke sini, kita mau coba. Jadi kita bisa bikin 2 perbandingan nih, yang satu susu sapi, yang satu susu ikan. Seperti apa sih rasanya? Jadi kita sebagai orang awam tuh juga kayak nggak bingung menerka-nerka ini rasanya kayak gimana, ini kira-kira apa. Jadi kita punya jawabannya gitu kan. Oke, nah kalau aku tuh juga penasaran nih, kalau misalkan di Detik Finance nih ada nggak sih perspektif lain tentang susu ikan ini? Bisa banget bikin pertanyaan ya. Ada. Kalau Detik Finance kan pasti akan kita lihat dari sisi apa ya, ekonomi gitu ya. Dari ekonomi yang disampaikan selama ini sama Menteri Pertanian, memang kita tuh susu sapi itu banyak sekarang di supply sama impor gitu. Kalau ada makanan bergizi gratis yang ada asupan susunya, tentu akan lebih banyak kebutuhan susu dong di Indonesia, sehingga mau nggak mau akan impor gitu sapinya. Tapi ternyata dari BRIN kan Badan Ristek Mas Yansa? Badan Riset. Iya, BRIN ya. Badan Riset Inovasi. Pokoknya itulah research and development dan segala macam, punya penemuan, invasi bahwa ini ada ikan-ikan yang biasanya ditemukan sama nelayan, biasanya dibuang lagi ke laut, nilai ekonominya kecil, ternyata bisa diolah lagi jadi susu gitu. Sehingga sepertinya ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk si MBG ini, makan bergizi gratis. Cuma kita masih belum tahu jujur sampai saat ini seberapa banyak susu ikan ini akan jadi substitusi gitu. Apakah semuanya mengisi posisi si susu sapi atau ya 50-50, kita masih belum tahu. Tapi juga pun penasaran dari segi finance, kalau misalkan ini kan udah tiba-tiba ada nih susu ikan nih. Kalau susu sapi yang udah kayak eksis udah lama gitu, dia gimana nih?
Kalau dari finance kayak apakah nih dia akan kayak kayaknya nggak bertahan nih, udah keganti nih atau apa gitu. Mbak, balik lagi ke apa yang disampaikan Mas Uyung ya. Kalau memang itu bisa mensubstitusi apa kandungan gizi yang ada di dalam sapi, nggak apa-apa, pakai aja susu ikan. Lagi pula nilai manfaatnya lebih banyak juga. Nilai manfaat, nilai tambah di dalam negerinya tuh juga jadi lebih banyak kan ke Indonesia gitu. Betul, karena dia nggak import Karena kan. dia nggak impor, ada pengolahan segala macam, istilahnya kayak hilirisasi lah. Hilirisasi Ya kan? Jadi banyak tuh dapat nilai tambahnya. Mungkin pemerintah ngelihatnya ke sana kali ya. Kayak ini bisa nih jadi nilai tambah banyak buat masyarakat daripada sekedar impor sapi perah. Tapi itu yang harus kita pastikan lagi adalah benar nggak nih Mas, ini memang bisa menggantikan apa kandungan gizi yang ada dalam susu sapi bisa digantikan sama susu ikan ini gitu. Ya secara umum kan sama kan kategorinya protein, sumber protein kayak gitu. Sama halnya dengan susu kedelai kayak gitu. Sari kedelai gitulah gitu. Itu kan yang dicari dari situ kan mana kedelai kita juga protein gitu. Cuma jenis proteinnya yang seperti apa gitu kan beda-beda kandungannya seperti itu sih sebenarnya. Dan kalau orang gizi sebenarnya enggak susu itu bukan sesuatu yang orang butuh susu banget harus ya, susu gitu. banget Harus gitu susu. ya. Kalau misalnya enggak punya susu ya sebenarnya bisa kandungan diganti gizi yang di lain. situ tuh ada juga di makanan yang lain kayak gitu. Jadi variasi itu penting kalau di prinsip gizi yang seimbang itu nggak bisa hanya dari ikan doang, nggak bisa dari susu doang, nggak bisa dari Macam-macam ya. jadi Harus macam-macam. nabati doang gitu, kedelai doang walaupun itu juga sumber protein tidak disarankan karena juga orang nggak cuma butuh protein kan, butuh zat besi juga. Zat besi itu dapatnya dari mana? Dari dari daging merah kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi tapi kan ada istilah variasi. 5 sempurna Mas. Iya, 4 masih, sehat 5 sempurna. Masih relevan gak itu? Itu udah nggak dipakai. Udah gak dipakai ya? Udah lama gak dipakai. Jadi sekarang prinsipnya piramida gizi seimbang istilahnya. Oh udah lama Pak nggak dipakai, kurang update Bapak ternyata. Kita Kecewa kita. Iya. Udah enggak ya? Emang iya sekarang berapa anaknya? Ya, yang benar. Tapi penasaran, aku tuh jujur dari tadi masih mempertanyakan kenapa ikan harus diproses jadi susu baru dikonsumsi. Enggak harus, iya kan? Enggak ada yang nyuruh. Iya benar ikan sih. juga boleh. Cuman kan ini kan diprosesnya jadi susu ya kan. Kenapa pada saat itu pilihannya bukan susu, snack. Tinggal di dry aja. Oh ya ikan kan? jadinya. Ikannya, daging jadi ikan. bisa dimakan jadi ceritanya kerupuk cenah. Yeah. Misalkan let's say kan kita cuma wondering aja ya. Ada yang versi biskuit atau apanya gitu. Jadi itu itu salah satu variannya itu bubuk buat diminum seperti susu itu ada. Nah, varian yang lainnya dibikin kayak biskuit atau apalah kayak gitu. Yang isinya ya bubuk itu tadi, bubuk protein itu tadi. Bisa sosis, bisa bakso ikan. Iya, bakso ikan segala macam kayak itu bisa juga dibikin kayak gitu. Susu bisa juga. Cuma masih belum ini yang jadi pertanyaan kita Mas, perlu banget gak sih ini susu ini ada dalam komponen makan bergizi gratis untuk bisa jadi sempurna tadi gitu? Dalam hal memenuhi kebutuhan gizi. Kalau pertimbangannya soal gizi ya bisa-bisa aja, tinggal butuhnya apa dari produk itu yang nggak ada di situ dikompensasi dengan makanan yang lain. Tapi kalau pertimbangannya ekonomi ya beda lagi kan pasti karena ada nilai plus di situ, membuka lapangan kerja segala macam gitu. Memberi nilai lebih pada komoditas yang tadinya tidak ada nilainya jadi ada nilainya itu kan juga satu pertimbangan yang lain. Tapi kalau secara nutrisi ya bisa-bisa aja, concernnya justru karena kenapa harus diolah gitu misalnya. Iya. Enggak kenapa harus orang, jadi susu gitu ya? Iya, enggak semua orang butuh jadi susu, tapi ada juga yang butuh itu harus jadi susu. Kalau misalnya enggak bisa makan susu, walaupun enggak bisa makan ikan segar, walaupun kalau misalnya enggak bisa makan segar ya enggak harus ikan kan, sumber protein bisa ada yang lain kayak gitu. Penasaran banget. Tapi kira-kira The Tickers mau enggak nih? Cobain lebih ke susu pilihan ikan. Sih sebenarnya. Kayaknya kalau misalnya diwajibkan semua harus minum susu ikan kayak gitu tuh enggak masuk akal juga sih. Iya, jadi itu pilihan ya, mau atau enggaknya. Maunya, kalau dari sisi kita kan maunya boleh milih gitu. Tapi enggak tahu kalau diwajibkan ya itu yang saya bapak-bapak minum juga kan bukan kita anyway sih. Anak-anak ya? Anak-anak gitu. Kan kita masih anak-anak. Iya kan masih kuliah. Takut sih anak-anak kayak lu. Takut sih gue kalau anak-anak kayak lu. Anak kuliah gitu. Oke, nih pertanyaan terakhir nih ya sebelum nih. Saya masih SD. Gimana Mas? Mas masih SD. Berarti saya ada fotonya beliau. Menang lomba lagi. SD. Kita tampilkan. Iya, mana dia? Coba.
Nggak ada. Oh nggak Nggak punya ada, mereka. nggak ada. Itu hanya hayalan, bisa dibayangkan sama Detikers di rumah masing-masing atau di tempat kerja sambil Betul. dibayangkan ya Nanti satu kan. segmen tersendiri aja bahas itu. Luar biasa. Wow, Oke, udah nanti terbuka kita beliau. baik. Ntar kita review satu-satu ya foto Boleh, SD-nya boleh. ya. Boleh. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Jadi nih masih akan ada banyak tahap kan? Berarti sampai susu ikan ini masuk ke menu makan siang gratis. Iya. Masih banyak. Ini so far sampai di mana nih? Terakhir kita tanya ke Kepala Badan Gizi Nasional yang Hmm. baru posisi yang baru dilantik kemarin itu, Prof Dadan. Nomenklatur baru ya. Belum ada usulan itu. Jadi secara resmi itu usulan itu tuh belum ada. Jadi cuma teletuk. Ibaratnya apa Masih ya? wacana Teletukan, gitu wacana ya. kayak gitu. Terus kemudian bergulir jadi diskusi panjang karena unik kan, maksudnya Susu kita nggak tahu ikan ikan ya. kok bisa menghasilkan susu segala macam gitu. Akhirnya jadi rame gitu. Tapi sebenarnya usulan secara resmi ke Badan Gizi itu terakhir kita wawancara sih belum ada. Jadi belum mempertimbangkan ke arah Oke. situ gitu. Tapi ada nggak Mas negara yang pakai susu ikan dalam program makan gratis? Kita belum sempat ngeriset sih, tapi kalaupun ada ya bukan sesuatu yang aneh sih menurutku, karena teknologi hidrolisat itu itu ya. tuh nggak baru-baru amat, Nggak maksudnya baru ya. udah dari dulu ada, cuman produk itu jadi populer ya karena kemarin di-mention itu ada yang mengusulkan itu. Benar. Iya. Tapi ya, yang aneh ini susu dari air sungai Pak, aneh. Ada. Nggak ada makanya. Kalau dari ikan masih Bisa. Ada nih, masih Sungai kan bisa. apa yang mau diekstrak gitu ya? ada manis-manisnya. Susu ular nggak sih? Oh iya benar. Ada pantry dilengkapi dengan mesin kopi yang mutakhir itu. Gitu. Nah sebagai penutup Mas Uyung mau nyanyi nih buat kita. Silakan Mas Uyung. Waduh. Ayo bisa Mas. Didi Kempot Mas, Didi Kempot. Coba. Boleh nggak? 1, 2, 3. Susah. 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 Enggak, jawabannya Harus terkondisikan. harus Cucut Ambiarnya. biasanya dipancing. Lo pancing deh. Biasanya harus dipancing ya. Iya. Kita pancing. Tarik Saya- nada, tarik Kan nada, saya habis itu bukan lanjut. ikan, nggak bisa dipancing. Coba, bisa. 1, 2, 3. Bisanya dihidrolisas tadi susu ikan. Jadi teknologi pangan dong. Jadi coba Jadi kita serbuk. kita coba. 1 kita Iya, pancing ya. iya, iya. 1, Pancing, 2, 3. Para Detikers. Lagu apa itu? Dia taunya lagu apa Mas Uyung, kasih tahu aku lagunya apa. Favoritnya apa Mas Uyung? Keluarga berencana. Waduh. BKKBN. Mars BKKBN. Ya udah deh Mas, kita mendingan tagline aja biar aman. Oke. Oke. Detik sore. Gak cuma. Hore. Ya udah. Yeay. Bye. Habis ini kita ketemu lagi di Tikers, jangan kemana-mana. Yeay, detik sore. Gak cuma ore. Yeay. We're back di Tikers. Rame banget, ada Setelah- 2 juta penonton di belakang kita, luar biasa. Jangan dikurang-kurangin. 5,4. 5,4, maaf. 5,4 juta ya. Tadi baru setengah ininya, apa ngitungnya? Baru setengah. Coba panggil lagi. Ah. Mana? The Tikers. Suaranya. Tepuk tangan dong. Itu dia. Oh, ada penonton bayarannya di depan kita. Kita kenapa makin semangat? Karena kita baru dikasih asupan susu soalnya tadi. Benar, Jadi asupan semangat. susu. Susu ikan bukan, Pak? Susu buah. Oh, susu buah, Iya. benar, bisa. Buah tuh bisa. Buah nggak ada proteinnya. Nggak tapi- bisa. Tapi dia bisa dikasih ekstraksi protein apa gitu. Jadi dia susu buah. Ada tahu yang jualan susu buah? Emang iya? Ada. Kemarin gue baru beli. Beliin dong. Boleh. Dia mau orangnya minta dibeliin banget ya. Beliin guys. Ya kan kira-kira kan Bapak laki-laki. Iya betul-betul. Oke. Asasnya memang mazhabnya adalah patrilineal banget ya. Benar, sambil Bapak nyiapin duit kita langsung halo-halo sama Bribda Eklesia yuk. Halo. Halo Bribda Eklesia. Bribda Eklesia, selamat sore. Selamat sore. Ketemu lagi nih kita. Let me guess. Ini ada di bawah lintasan LRT pasti. Masa sih? Bener gak? Bribda Eklesia. Ih, suaranya belum kedengeran, Bribda Eklesia. Tunggu. Coba suaranya. Cek audio.
Oke, aman nih. Bribda Eklesia, tahu Bernadia nggak? Dalam hati udah tahu nih bau-baunya. Iya. Dia lama dulu kayak, Iya. Bau-baunya gue tahu nih. Sebelum jawab, lagu yang mana yang mau gue nyanyi? Langsung mikir gitu. Udah langsung ada ya di otak ya kan. Apa lagu favoritnya Bribda Eklesia dari Bernadia? Coba, Bribda Eklesia apa nih? Satu bulan. Ih, ayo kita nyanyiin. Ayo, 1, 2, 3. Mana suaranya? Belum ada 1 bulan. Ku yakin masih Terakhir. ada. Aku jadi lupa gimana sih Ku yakin liriknya? masih ada sisa wangimu di bajuku. Gitu Ya ampun. Wangiku di bajumu ya. Oh gitu. Aku jujur belum dengar tapi abis ini aku dengerin ya. Oh belum Nanti. dengar. Belum dengar. Lo taunya apa Bernadia? Untungnya. Oh iya itu juga untungnya. Itu juga cuma tahu gara-gara sepotong-sepotong di medsos ya. Sampai hafal loh. Semua orang pakai itu. Oke, ini gimana? Tapi ini lagi di mana sih berarti? Daerahnya? Gatsu ya? Gatsu. Oh, MT Haryono. MT Haryono ya Bribda Eklesia. Kayaknya Bribda Eklesia itu ada batasan mendengar suara kita. Jadi kayak kalian cuma bisa. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono. Lama ya. Oh, iya, Belum ada 1 menit. Belum ada, boleh tuh. Bapak, ya ampun. Ya udah kita langsung aja deh kalau gitu kan udah nyanyi tadi. Iya boleh, nanti nyanyi lagi ya. Nanti nyanyi lagi. Silakan Bribda Eklesia. Untungnya. Silakan. Silakan Bribda Eklesia. There you go. Kayaknya harus dinyanyiin dulu. Silakan. Silakan Bribda Eklesia. Silakan. Kasih tahu jalannya. Bribda Eklesia Terima kasih silakan. Edu dan Iya. Kocut. Kembali lagi dari Tikers bersama kami dari NTFC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Seperti yang saya tampak di layar kaca Detikers, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai. Dan kita lihat bersama bahwa peningkatan volume arus kendaraan terjadi di berbagai arahnya pada sore hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan di jalur arteri pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Begitu pula di jalur sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang juga tampak cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini. Selanjutnya di tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke Semanggi juga tampak relatif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda pengguna jalur tol untuk memastikan kembali e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan perlu kami informasikan kepada Detikers bahwa di kawasan MT Haryono Jakarta Selatan merupakan kawasan pengawasan kamera tilang elektronik untuk pembatasan lalu lintas ganjil genap, dan kendaraan dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda yang melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Pocut. Silakan. Alright, terima kasih Bribda Eklesia. Luar biasa, suka banget dengar suaranya.
Belum ada 1 jam, kita maunya dengar lama-lama suaranya. Keren. Tepuk tangan dong. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bribda Eklesia. Selamat bertugas. Iya, selamat bertugas dah. Kayaknya delay membuat Baik, komunikasi terima kita terbatas. kasih Edo dan juga dengar ternyata Pocot. dengan cepat. Makasih, bye. Salam sama campersnya. Campersnya senior tadi. Iya. Baik. Oke, itu tadi Bribda Eklesia ngelaporin jalanan. Ada apa sih di Jatim Ada apa, nih? Pak? Coba. Ada gerombolan OTK yang menyerang kampung Semolowaru di Surabaya, Detikers. Waduh. Kita akan bahaya ngobrol-ngobrol ini barengan sama Mira Asret dari Detik Jatim. Selamat sore. banget. Mira. Selamat sore Kak Edo dan Kak Pocot. Dan Apa kabar? Selamat sore. Nyanyi dulu dong. Semuanya suruh nyanyi, Pak. Silahkan Mbak Mira nyanyi. Aduh. Habis makan gorengan kebanyakan susah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. suaranya. Gak apa-apa. Jangan. Suaranya Ayo, jadi ayo. Enggak. Daripada suruh mantun, Nah, mau nyanyi apa mantun? pilih mana? Hayo. Udah gak jadi laporan ya. Kok gitu? Udah Ternyata dia tahu daya ngambek. tawarnya. Dia tahu. Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu dong ini kronologinya tuh kayak gimana sih Mbak Mira? Oke, nah benar sekali. Jadi sekitar hari Senin, itu Senin dini hari, tepatnya sekitar pukul 1 kalau dari saksi mata, ada di kampung Semolowaru Selatan Gang 1, Kecamatan Sukolilo itu diserang oleh puluhan orang OTK atau orang tidak dikenal. Nah, akibat penyerangan tersebut, sejumlah bagian rumah warga mengalami kerusakan dan ada juga korban luka-luka. Jadi kalau dari keterangan saksi mata, inisialnya RMD, ini puluhan orang gitu ada yang datang ke satu kampung, mengitari kampung itu, membawa batu, juga ada katanya membawa pot bunga, lalu merusak rumah warga yang ada di kampung Semolowaru Selatan Gang 1 itu. Nah, akibat kejadian ini pun memang sekarang sih warga cukup trauma ya, karena memang ya rumahnya tiba-tiba didatengin orang terus dirusak sih, siapa sih yang nggak sedih atau nggak trauma gitu. Nah, kalau setelah kejadian itu kan warga kemudian melapor ke polsek setempat dan kemudian bersama polsek dan aparat keamanan bersama warga ini kemudian berjaga-jaga di sekitar lokasi. Lalu kasus ini tuh juga masih diselidiki polisi katanya, dan ternyata ini tuh bukan kejadian pertama gitu. Ya kalau tadi akibat penyerangan yang sekarang ini mungkin bisa ditampilkan juga videonya dari teman-teman di lapangan. Ini ada 5 rumah yang rusak. Ada yang kacanya pecah atau etalase di depan rumahnya juga kaca-kacanya pecah gitu. Terus juga ada 2 orang warga yang luka, infonya sih kena batu sama kena pot gitu. Oh gitu. Ini motivasinya apa ya? Kita coba lihat, Nah, ada kalau videonya nggak guys? Ada. Oh, ada. Harusnya Kita videonya. boleh lihat videonya dulu deh. Ada video waktu tidak lama setelah penyerangan itu, yang malam-malam itu coba boleh diputar Ya, teman-teman. ini lagi kita lihat nih. Ini kampungnya ini. berarti nih ya. Ini kampungnya, ini jalannya, gangnya, oke. gang TKP-nya, tempat kejadian perkaranya. Nah, kalau kita lanjut tadi ya, motifnya sih masih diselidiki. Cuman memang ini bukan kejadian pertama, tuh bisa lihat kan ada kaca-kaca pecah gitu. Nah, kejadian sebelumnya ini ada minggu lalu, ada penyerangan serupa, dan kemudian pelaku sama warga pun sudah dimediasi sebenarnya katanya, tapi kami belum tahu yang minggu lalu itu siapa pelakunya, dan karena belum ada rilis resmi dari kepolisian. Cuman yang minggu lalu itu katanya udah damai karena sudah dimediasi. Nah, kita juga nggak tahu apakah penyerangan yang sekarang ini pelakunya sama dengan penyerangan yang minggu lalu. Nah, tapi berdasarkan informasi teman-teman, selain warga juga ada polisi yang berjaga di lokasi, rutin melakukan penjagaan untuk mencegah aksi serupa gitu. Hingga saat ini memang polisi masih memburu pelaku. Nah, aku juga masih menunggu laporan dari teman-teman di lapangan yang sekarang sudah ke Polrestabes ini, mau tanya sama polisi sudah sejauh mana penyelidikan, karena memang sangat meresahkan gitu rumah, terus tiba-tiba didatengin orang nggak dikenal, terus dirusak gitu, dan itu di rumah sendiri dan jam 1 pagi teman-teman, ketika lagi nggak siaga kan, sedang tertidur lelap. Betul, sedang tertidur Tapi lelap, lokasi sedang yang istirahat, diserang ini nggak Mbak Mira, sama nggak yang pertama dan yang kedua ini? Iya, yang minggu ini sama minggu lalu. Satu daerah nggak Sama, kira-kira? betul, satu daerah, masih di kawasan yang sama. Makanya dibilang kalau ini tuh bukan kejadian pertama. Tapi memang polisi nggak bisa memastikan juga apakah pelakunya yang sama, karena yang kemarin ini katanya sudah dimediasi begitu. Udah damai ya kan katanya.
Udah damai, terus kenapa tiba-tiba minggu ini tuh terjadi lagi penyerangan serupa. Bayangin jam 1 pagi orang lagi Iya. istirahat, belum kalau punya anak kecil kan pasti panik gitu, panik sekali. Tapi ya, Karena kalau bisa lihat di potongan video yang ada di beritanya Detik Jatim itu, warga langsung rame ketika rumah diserang, sadar kalau rumahnya diserang itu warga langsung keluar berusaha mengejar pelaku, tapi pelaku keburu kabur gitu. Nah kemudian barulah datang aparat kepolisian, ada Babin Kaptipnas setempat juga yang kemudian datang untuk mengamankan lokasi begitu. Dan tidak lama kemudian warga juga ikut berjaga-jaga karena ini bukan kejadian pertama juga, kembali lagi ke situ, dan ini sangat meresahkan gitu. Tapi kalau dari riset tim kami, ini baru kejadian pertama sih yang benar-benar menyasar pemukiman gitu. Biasanya kan kalau yang kayak gini kadang-kadang ada perguruan silat misalnya, tapi itu insidentil. Ada juga di di bagian lain, bukan di kota Surabaya gitu. Tapi kalau kota Surabaya dan penyerangan semacam ini baru terjadi pertama kali begitu. Ke rumah langsung gitu ya. Langsung ke rumah ya, tapi serem banget ya. Termasuk motifnya juga belum diketahui sampai saat ini, Mbak Mira. Belum diketahui Kak Edo, karena kan memang masih relatif baru ya terjadinya. Itu baru Senin dini hari. Jadi polisi masih melakukan penyelidikan dan masih melakukan pengejaran kepada para pelaku begitu ya. Kita doakan semoga saja cepat terungkap siapa pelakunya. Karena ikut meresahkan juga nih sama warga Surabaya. Tapi ya kan merasa tidak aman kan di tempat tinggal sendiri. Itu adalah salah satu teror yang paling menyeramkan. Beneran orang apa alien tuh yang nyerang gitu? Kita pengen tahu kan. Tiba-tiba alien nggak tuh? Mungkin ya, benar-benar agak kebanyakan nonton film, maaf ya Mbak Mira ya. Tapi aku penasaran kalau Semolowaru ini tuh posisinya tuh di Surabaya mananya sih? Di tengah kota kah? Terus dia deket nggak sih sama Polsek atau keamanan gitu keamanan. Nah kalau Semolowaru sendiri itu ada di sekitar Surabaya Timur, agak ke bawah sedikit gitu. Kalau dekat sama Polsek sebenarnya relatif kan, kalau Polsek mendekati kantong-kantong pemukiman ya. Jadi aku sih belum tahu persis, nanti akan kami coba cek ya apakah ada pos-pos keamanan terdekat atau ada pos kamling warga juga di situ. Saya kan biasanya ada ronda kan. Bisa. Nanti kan kita cek ya. Kampung-kampung lagi coba ya kan. Nanti, nanti ditunggu update-nya di Detik Jatim ya teman-teman. Mantap, luar biasa. Oke, nah sekarang nih untuk saat ini karena ini kan udah terjadi 2 kali nih Mbak Mira ya kan. Nah sekarang polisi sama warga antisipasinya tuh kayak gimana supaya kejadian ini nggak terulang lagi? Apakah bakalan ada keliling malam? Apa namanya keliling malam? Siskamling, betul. Atau justru polisinya patroli. Iya, atau benar bisa, atau CCTV. Bisa, cuma agak mahal kayaknya ya. Benar, ya investasi. Bisa kan ada dana desa sekarang dari Bu Sri Mulyani. Iya kan. Gimana nih Mbak Mira? Ronda ya maksudnya Kapocut ya. Iya benar. Iya betul. Kalau update yang kami dapat memang ada polisi yang kemudian berjaga-jaga di lokasi. Tadi sih laporan teman-teman di lapangan sudah cukup sepi ya di lokasi di siang hari tadi. Tapi mungkin karena siang hari jadi agak sepi. Tapi ada memang kepolisian tuh rutin berjaga dan berkeliling di lokasi untuk mencegah kejadian serupa gitu. Nanti kalau untuk titik-titik pos pengamanannya kami akan update ya. Tunggu di Detik Jat. Luar biasa. Ada enggak kalimatnya promo banget, ditunggu di Detik Jatim. Luar biasa. Nah, terus abis itu nih aku dari tadi tuh pertanyaan aku adalah nih kira-kira pelakunya milih rumahnya tuh random? Nah itu dia. Atau gimana Mbak Mira? Ya nggak sih? Apakah dia nanda-nandain dulu di X-X-in gitu depannya? Atau ternyata dia ketua kepala perguruan ninja? Paham kan maksudnya? Iya tahu gue. Kayak dia adalah salah suka satu kayak gitu organisasi kan? apa, makanya ditandain nih dia Anggar di rumah jago ini. gitu. Bener. Coba gimana? Agak serem ya kalau dari dugaan Kak Pocut ini. Sereman mana sama gua alien tadi bilangnya? Jujur, ayo sereman mana? Sereman Kak Pocut sih karena lebih real. Kalau lo kayaknya terlalu ini. Terlalu kebanyakan nonton film ya. Kalian gak percaya ada alien di dunia ini? Mau kita bahas ini sampai 1 jam ke depan. Ada aliennya lagi main di Inter Miami FC. Mungkin kita bisa buka forum selanjutnya ya kalau soal itu. Oke, tapi kalau misalnya apakah sudah di target atau belum gitu ya kurang lebih. Dari saksi mata yang
laporkan ke kami begitu, memang ada beberapa motor yang berlalu lalang sebelum kejadian begitu. Tapi memang tidak bisa kan karena memang namanya jalan kampung itu ya, orang lalu lalang kan sesuatu yang normal gitu. Tapi memang ada beberapa yang bilang ada yang beberapa lalu lalang gitu. Nah, sebelum kejadian itu ada juga saksi mata yang melihat yang lagi tidak sengaja lewat di daerah itu, kalau dia lihat orang berbondong-bondong, ada 20-an orang, ada puluhan orang lah dia bilang itu datang bawa batu, bawa puluhan ya? Puluhan loh, itu kan banyak loh puluhan. Iya. Berarti Itu kayak orang mau tawuran ya? Jujur. Itu kita bisa menduga kalau itu sudah direncanakan dan sudah ditarget gitu ya. Tapi rilis resminya atau fakta resminya itu masih harus menunggu rilis dari teman-teman kepolisian. Gitu. Atau Mbak Mira, jangan-jangan ini adalah pengalihan kejadian. Jadi kayak sengaja dibikin keributan di daerah situ karena di daerah lainnya sedang ada transaksi apa gitu yang sedang ditutupi gitu misalnya. Serem. Ya kan? Gue mah orangnya teori konspirasi banget. Bacanya detektif Conan gue. Luar biasa konspirasinya. Gimana Mbak Mira? Coba dijawab. Based from detektif Conan. Lucu sekali. Ya mungkin bisa jadi ya, tapi kalau untuk update-nya tunggu juga. Belum ada keterangan sama sekali ya dari polisi ya. Terakhir-terakhirnya update-nya tunggu. Tetap promo. Tetap promo kanal ya. Tapi aku punya pertanyaan nih. Coba ada lagu-lagu yang deg-degan nggak? Ya nggak ada lagi. Iya bukan lagi. Mohon. Backsound gini. Kayak drum roll kagak ada di sini drum roll. Ih luar biasa. Apakah situasi jelang pilkada berpengaruh sama situasi seperti ini? Apakah ada hubungannya? Ayo penetapan Mbak. paslon aja belum, nanti kali kalau mau tegang. Ya kan kita kan namanya pertanyaan, kan Iya. boleh kita nanya. Ada kemungkinan kan? Boleh Iya. sih boleh, tapi mengingat timeline-nya masih jauh ya. Tadi aja KPU baru rilis ke KPPS kan, kelompok pemungutan panitia pemungutan suara dan penetapan pasangan calon juga belum dilakukan gitu. Kayaknya kalau untuk menduga ke situ terlalu jauh ya. Tapi memang segala kemungkinan itu pasti ada dan memang harus diwaspadai begitu bahwa mungkin akan ada tensi politik jelang pemilihan. Kayaknya biasa deh kalau tensi politik dengan pemilihan gitu. Tapi memang dengan kejadian ini lagi-lagi akan promo. makasih loh. Kita tunggu promonya nih. Makasih loh Kak Edo. Makasih loh Kak Edo. Aku mau bilang dengan kejadian ini tuh kita bisa berkaca kalau memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan di sekitar lingkungan rumah kita. Benar banget tadi yang Kak Edo sama Kak Pucet bilang, mungkin bisa ada penambahan CCTV kalau ada dananya atau ada sistem keamanan warga bersama warga gitu yang bisa dibangun supaya mencegah hal-hal serupa terjadi kembali. Gitu. Tapi kondisi warga yang saat ini tinggal di kampung situ, apakah ada yang kemudian mengungsi ke tempat lain karena memang ini udah kejadian 2 kali gitu kan? Atau gimana? Apa mitigasi mereka apa? Dari mereka sendiri? Nah kalau misalnya untuk kabar mengungsi kami tidak dapat kabar itu untuk Kak. Cuman memang mitigasinya yang kami dapat itu mereka kemudian mengaktifkan penjagaan. Jadi nggak lama setelah kejadian itu warga tuh berjaga ketat di daerah perumahan situ, di daerah kampungnya. Bahkan mereka sangat waspada gitu pada orang-orang yang lewat di sekitar situ gitu untuk mencegah terjadinya hal-hal serupa. Tapi tadi sih Iya. Betul, tapi tadi sih kalau kata reporter kami di lapangan kondisi sekarang sudah lebih kondusif, kayaknya warga juga sudah mulai beraktivitas kembali secara normal dan update korban lukanya juga kami masih menunggu sih apakah korban lukanya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau tidak, itu nanti kita update di Detik Jatim, ya kan Kak Edo? Luar biasa, Terbaik. luar biasa. Suka deh promo-promo ini. Pokoknya semoga suasana atau kondisi dari kampungnya sendiri bisa cepat kondusif, bisa cepat ditemukan pelakunya sama bapak-bapak kepolisian. Betul, itu dia yang terpenting. Biar aman rumahnya, aman lingkungannya, ekonomi lancar kan. Betul, pokoknya intinya jangan sampai hal ini terjadi lagi ya. Exactly. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Mira ya atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Selamat bertugas kembali juga teman-teman. Salam Bye. Silakan makan tengkleng. Kalau Jawa Timur nggak tengkleng Jawa ya? Timur Jawa bebek. Tengah ya? Hah? Bebek. Kok bebek sih? Bebek juga. Rawon atuh. Rawon iya, tapi terkenalnya juga bebek loh. Bebek mah Bali, Iya. bebek tepi sawah. Iya betul. Enggak salah, Bali nasi tempong. Loh, nasi tempong Banyuwangi atuh.
Lebih ke Indonesia guys ya. kayaknya kita mulai lapar, gengs. Bener. Ngobrolinnya udah makanan. Iya lagi. soalnya. Iya lagi, udah 5:22 ya. Waktunya udah kita breaknya mulai. agak lama ya. Coba dikasih iklannya yang agak panjang, lebih banyak lagi. Supaya kita bisa makan nasi padang. Betul, bisa. Jadi kan kita mau break dulu. Habis ini kita mau ke Sunset Talk. Save the best for last. Kita akan ketemu sama Mark Klok, kaptennya Persib Bandung. Datang nggak ya? Mike. Sesaat lagi Detikers di Sunset Talk-nya Detik Sore, nggak cuma ore-ore. Ore-ore. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back Detikers. Masih barengan sama Pocut dan juga Justin Timberlake di sini. Salah mas, nggak usah sosok bule mentang-mentang nih kita mau ngomongin nih abang-abangan bule kita. Abang-abangan bule kita. kita. Harus relevan sama dia. Benar. Ya. Kita mau ngomong sama yang ngurusinnya abang bule ini. Yang ngurusin abang bule ini. Abang bulenya kebetulan lagi tidak bisa hadir. Jadi kita hadirkan orang yang paling dekat sama abang bule ini. Padahal pingin banget, pingin gue godain. Abang bulenya. Abang bulenya, mantun pakai bahasa Inggris. Silakan Pak, dicobain. Nggak usah lah ya, nggak usah. Cukup Detikers, udah pusing ini kita tadi udah banyak ngobrolin hal-hal yang sangat bikin beban di kepala karena mulai dari market dan juga pencurian dan juga kerusuhan gitu ya. Sekarang kita ngomongin yang seru-seru yang inspiratif. Kita barengan sama foundation dari salah seorang pemain sepak bola dalam negeri. Iya, ini dia Mbak Rani. Rani Mega. Hai Mbak Rani. Project Manager dari Mark Klok Foundation. Betul. Mark Klok Everybody Foundation. already knew about Mark Klok, tapi kita nggak tahu ternyata dia punya foundation, Mbak ya. Betul. Ada yayasan. Betul, ada yayasannya sekarang. Jarang nih kita dengar bule punya yayasan di Indonesia. Iya. How come, Mbak? How come-nya menarik nih pertanyaannya karena selalu menjadi senang buat cerita karena inspirasi banget lah buat aku ceritain. Karena sebenarnya ya kita tahu lah Mark Klok baru 7 tahun di Indonesia gitu ya, tapi dia punya foundation gitu. Karena alasannya simple sih. Mark Klok itu pengen berterima kasih sama masyarakat Indonesia. Karena yang seperti yang kita tahu dia dipercaya menjadi pemain timnas, hal big things juga. Dia diterima jadi WNI, terus dia merasa sekarang banyak yang cintai dia, banyak yang support dia. Ini adalah bentuk dia giving back. Kalau kata Mark Klok, giving back-nya Mark Klok untuk ke masyarakat Indonesia. Iya, gitu. Oh itu ya. Sejak kapan ini, Mbak? Kita tuh baru belum setahun sih sebenarnya kalau dari start project pertama kita gitu. Itu masih di tahun 2023 akhir waktu itu. 2023 akhir. Oh mau 1 tahun berarti ya saat ini. Iya menuju ke 1 tahun. Menuju 1 tahun. Tapi kasih tahu dikit dong Mbak, Mark Klok itu tuh sebenarnya siapa? Mungkin di sini Detikers banyak yang kayak kalau mah curi-curi tahu kan. Curi pengen tahu kan. So kalian rumahnya di mana boleh? Abis ini pengen tanya nomor teleponnya juga sekalian kan. Punya WhatsApp dia? Ada nanti di belakang layar ya Kak. Iya makasih ya. Mungkin kita orang bingung gitu mana Mark Klok, mana Marco Simic, mana Mark Zuckerberg gitu kan. Takutnya bingung gitu yang mana gitu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya Mark Klok itu ya kita taunya adalah pemain sepak bola gitu ya. Karirnya dia tuh di Indonesia udah dari 2017. Dia mulai di PSM Makassar, terus dia juga bermain di Persija. Salah satu pemain yang banyak prestasi lah di tiap klub-klubnya gitu. Dari PSM dia menang di Piala Presiden, terus juga correct me if I'm wrong juga ya kalau misalkan salah. Harus korek Mark Klok yang bakal ngoreksi saya nanti. Betul. Terus habis itu salah katanya. Salah tuh Ran gitu. Terus di Persija juga di Piala Kemenpora. Terus dia di 2021 dipercaya jadi WNI untuk memperkuat skuad timnas. Terus sekarang dia bermain di Persib gitu di jadi Liga. Kapten ya? Kapten. Dia sering dipanggil Cap gitu. Cap. Keren. Lo mau gak dinakodai sama Kapten? Mau, udah pasti mau. I said yes. Gini, takutnya ada istrinya nonton gak bercanda ya. Udah bercanda ya. Mark Klok lagi mau menunggu kelahiran anak yang kedua tuh. Selamat Mark Klok. On the way berarti yang kedua ya. Kalau nggak bulan akhir September, Oktober ini. Oh wow, kita tunggu ya kabar baiknya. Kira-kira cewek cowok?
Cowok. Oh, Dari spill sih udah cowok. bisa udah gender reveal ya? bisa jadi pemain bola juga jadinya. Bisa. ya Jadi kan? berkelanjutan kan naturalisasinya. Benar. Tinggal sisa berarti 9 lagi Apanya? Oh, anaknya. nulirin sampai 11 ya. Sampai 11 kan boleh ya kan? Mark Lock Junior nanti. Kan Boleh lucu kita kan? balik lagi ke Boleh foundation ya. silakan. Untuk programnya apaan aja nih Mbak? Programnya kita tuh lebih ke pendidikan sama sepak bola pastinya ya, dan di bidang sport juga. Kita membaginya tuh jadi 3. Yang pertama pendidikan, itu kita punya bangun sekolah, terus juga banyak event-event tentang education lah, memperingati hari-hari pendidikan. Terus juga di olahraga kita bangun renovasi lapangan sepak bola, lapangan futsal. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan kayak coaching klinik gitu buat anak-anak yang kurang mampu. Terus juga kita juga ada event community gitu, kayak salah satu yang aku pakai nih, kita mau kenapa kita mau bikin ini, karena kita mau bikin festival. Festival fashion dong. Oh, bukan fashion. Karena Mark Lock emang passion banget di bidang sepak bola, passion juga di bisnis gitu. Dia juga passion di fashion gitu. Oh ya? Kalau nanti mampir-mampir ke Instagramnya Mark Lock, itu dia fashionable banget. Fashionable. Oh iya. Ini berarti hasil desain Mark Lock. Oh iya. Bukan. Ini kita kolaborasi sama brand lokal namanya Noto, yang udah lumayan viral juga. Terus sama salah satu ilustrator yang dari Indonesia tapi keluar negeri juga, itu ada Mas Aska Alfi. Gitu. Wow, nice. Ini belum menarik. sampai 1 tahun. Tadi yang disebutkan sama Mbak Rani adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Iya. Di mana aja itu? Kita yang baru banget itu adalah bangun sekolah dan juga asrama yatim piatu di Lombok. Di Lombok. di Lombok. Milih Lombok. Kenapa di Lombok? Sebenarnya bukan tujuan kita di Lombok sih. Tujuan kita tuh sebenarnya di Indonesia. Nah, salah satunya kita start di Lombok, di Bandung, di Jakarta gitu. Kenapa saat itu memilih Lombok, Mbak? Karena Mark Lock karena kan kita tahu ya, Lombok itu habis kena kejadian gempa gitu. Banyak betul. sekolah yang hancur gitu. Sedangkan itu adalah core utama dari kemajuan karirnya anak-anak gitu kan. Jadi itu adalah salah satu concern kita untuk membangun kembali Lombok sih. Bikin sekolah dan di situ. asrama yatim piatu. Sekolah dan asrama. Sekolah luar formal. biasa. SMA. Oh SMA gitu. Menarik banget ya, luar biasa. Ini kalau misalkan biasanya kan organisasi tuh ada gitu open buat kayak charity atau kayak volunteer gitu-gitu. Di sini juga bisa nggak Mbak? Bisa dong, kita tuh sangat percaya sama kolaborasi. Kayak contohnya jersey kita ini juga kolaborasi gitu sama banyak stakeholders. Nah, yang bentuk dari volunteer itu kita bisa ya sesuai skillnya orang-orang yang mau support kita lah. Misalkan banyak kemarin untuk photoshoot ini kita dapat support dari pro bono dari model-model, terus juga fashion stylistnya juga pro bono gitu. Even sportwear-nya pun support secara pro bono gitu buat kita. Wow. Gitu. Next apa yang sedang dalam pipeline sedang akan diluncurkan? Nextnya itu kita mau bikin podcast karena kita emang mau riding the wave juga ya. Kita bukan yayasan yang kuno atau gimana. Kita pengen tetap stick sama apa yang terjadi di Biar sekarang relevan gitu ya. Kita mau bikin podcast, terus ada coaching klinik juga sama the main fokusnya gitu kita mau bangun lapangan di Bandung dan juga di Jakarta, lapangan sepak bola. Yang akan bisa dipakai sama semuanya. Semua orang tanpa biaya. Iya, betul. Pastinya itu adalah fokus pertama kita. Kita pengen semua fasilitas yang kita bangun itu inklusif. Jadi bisa dipakai sama semua orang. Di mana tuh Mbak rencananya di Bandung? Di Bandung itu di lapangan, aku harus ini dulu sih, make sure dulu sih, lapangan kembar-kembar gitu. Pokoknya di kota Bandungnya. Atau di Kabupaten Bandung. Di kota Bandung. Kota Bandung ya. I see, menarik banget. Apa nih yang ngebedain Mark Lock Foundation sama foundation lain? Yang membedakan pasti muka, iya benar. Sampai dijawab gitu marah ya mah Anda. Yang membedakan Mark Lock Foundation dengan foundations lainnya pasti inspirasi dari Mark Locknya sendiri ya, yang dimana beliau itu baru 7 tahun di Indonesia gitu, jauh lebih banyak umur saya di Indonesia daripada Mark Lock sendiri, tapi dia punya komitmen gitu untuk membangun yayasannya gitu kan. Terus juga kita memakai bahasa sepak bola yang dimana itu bisa menjadi bahasa semua orang gitu, pemersatu bangsa lah sepak bola. Jadi itu yang mungkin membuat aku
hal yang membedakan foundation kita sama foundation yang lainnya. Kan kalau bicara soal Indonesia, kayaknya Indonesia tuh kan luas banget ya Mbak ya. Apakah ada fokus khusus gitu dari Mark Klok Foundation dalam tahap awal ini? Apakah mau lebih fokus ke timur kah, atau mungkin di daerah Mark Klok sendiri sekarang berada di Bandung kah, atau kayak gimana? Ada nggak fokus daerah? Kalau awal startnya pasti kita mencari sesuatu yang emang Mark Klok ada di sana ya. Kayak di Bandung kita pernah juga bangun renovasi sekolah SLB. Itu di Bandung. Terus juga kita mau bikin lapangan di Bandung juga, walaupun kita startnya di Jakarta gitu, tapi kita nggak pernah memfokuskan, menargetkan kita harus di mana-mana, karena kita emang main fokusnya adalah di Indonesia gitu, hopefully gitu. Dan kita masih mencarilah kira-kira yang kota-kota mana aja yang perlu dibantu gitu. Apa yang perlu dibantu gitu ya. Pokoknya harus ada benang merahnya dengan sepak bola. Iya, tapi enggak juga sih. Kita juga banyak event-event atau project-project yang kemanusiaan. Kayak waktu itu Mark Klok kolaborasi sama Moh Rashid, sekarang pemain Persebaya, buat crowdfunding untuk Palestina gitu. Oh iya, wah menarik tuh. Juga ikut masuk ke sosial juga pada akhirnya belum ya. setahun loh ini, banyak banget. Iya, banyak banget, luar biasa. Tapi lebih penasaran lagi tuh tadi belum setahun, dan Mark Klok sendiri juga belum lama-lama banget juga di Indonesia anyway ya. Apa sih sebenarnya yang menggerakkan hati seorang Mark Klok bisa sampai bikin foundation yayasan gitu di Indonesia? Mungkin selain daripada dia ucapan terima kasihnya dia mau giving back ke Indonesia, kan dia masih jadi pemain aktif ya. Dia tahu sepak bola itu menjadi olahraga yang populer lah di negara kita. Cuman dia lihat tidak sebanding sama infrastrukturnya, karena dia kan juga menjalani gitu ya, melihat infrastruktur di Indonesianya gimana. Nah itu yang menjadi concernnya dia sih, mau membangun foundation itu. Dan juga dia pengennya anak-anak ini nggak ada alasan lagi buat nggak mengenyam pendidikan, nggak mengenyam meraih mimpinya lah. Dia pengen anak-anak Indonesia tuh udah tahu after education tuh dia karirnya mau kemana gitu, tanpa hambatan. Gitu. Ya menarik. Ketika di usia yang sekarang masih juga tergolong muda sebenarnya Mark Klok. Sudah bikin yayasan gitu, dan dengan nggak cuma fokus di satu daerah doang, tapi the whole Indonesia gitu. Kalau sumber pendanaannya dari mana aja Mbak ini Mark Klok Foundation? Kebetulan alhamdulillahnya karena Mark Klok banyak dicintai gitu ya, terus ya pastinya dari kantongnya Mark juga, selain itu dari banyak koneksinya Mark Klok, teman-temannya Mark Klok yang yang mendukung semua visi misinya Mark Klok Foundation ini gitu. Kita juga buka banyak channel crowdfunding kayak di kitabisa.com, terus juga di Dompet Duafa. Ya karena banyak yang cinta Mark Klok, jadi semua orang banyak yang dukung sih. Kita terbantu makanya pengen menginspirasi orang-orang, bukan untuk cuma brandingnya Mark Klok, tapi dia pengen orang-orang tuh mengikuti visi misinya dia untuk membangun gitu. Mungkin orang nggak punya fasilitas yang lebih buat ngedukung itu, tapi bisa lewat Mark Klok Foundation gitu. Atau mungkin itu juga jadi alasan seorang Mark Klok put his name in its foundation, supaya kayak semoga nama ini bisa membantu foundation ini bisa lebih baik lagi dalam beroperasi gitu. Iya, karena kita selalu bilang it's not all about Mark Klok, it's all about goal kita. Goal kita itu campaign kita tahun ini. Goal kita yang sama-sama antara goalnya Mark Klok dan juga orang-orang yang suka sama Mark Klok, semua orang lah gitu. Goal kita bersama gitu. Oke, ini event atau campaign terdekat sini ada apa Mbak? Campaign terdekat kita mau bikin podcast nih kayak gini nih. Serius? Oh iya. Ada butuh host nggak? Ada, konsepnya kita ada tuh jualannya boleh dikit ya? Fokus kita karena emang anak-anak, hostnya ceritanya anak-anak gitu. Oh, iya. Gitu. Nah, yang jadi narasumbernya itu baru orang dewasa. Gitu. Jadi kita pengen bikin pertanyaan-pertanyaan itu out of the box. Anak-anak ya. Iya. Anak-anak tuh sebenarnya pengen ngobrolin apa sih? Iya. Anak-anak pun juga banyak banget penasarannya soalnya kan. Betul. Itu yang kita pengen lihat out of the box pertanyaannya aja. Kita juga masih anak-anak. Kita jujur SD. Kalau jadi narasumber mau nggak? Katanya. Kalau jadi narasumber mau nggak? Mau. Mau aja langsung mau ya kan. Langsung mau diiyain Mbak, boleh, udah pasti. Iya. Tinggal telepon. Oke, siap. One call away kok kita. Exactly. Nah kalau misalkan kita mau tahu lebih banyak tentang Mark Klok Foundation ini, kita bisa lihatnya di mana sih Mbak? Kita bisa lihat dari Instagramnya Mark Klok, bisa lihat dari Instagram kita juga The Mark Klok Foundation.
bisa lihat dari sosial media kita lah, ada TikTok, karena kita emang aktifnya approach-nya Gen Z banget lah. Jadi kita ada di segala platform, di LinkedIn juga ada. Jadi kalau mau apply job, bener-bener semuanya ya. Ditanya kalau mau apply juga bisa Pak. Bisa di LinkedIn ada tadi. Di LinkedIn ada. Ya. Nanti boleh ya, saya habis ini minta nomor Mbak Rani mau ngirim CV. Saya juga kayaknya jadi CEO mau gitu. Oh jadi CEO. Takut dia kan. Mau takut boleh sih. nggak? Takut tapi sih. Kayak mau tapi kok takut ya. Takut, gitu. Tapi langsung kok si ingin level gitu. Tapi Mm-mm. penasaran ini Mbak, let's talk about foundation lebih general lagi gitu ya. Ya. Kan Mbak Rani ini project manager, apa sih yang jadi tantangan di lapangan ketika mengelola sebuah yayasan di Indonesia Mbak Rani? Iya, benar-benar. Belum setahun sih sebenarnya aku ngerasa udah ada sih tantangannya. Apa Jadi itu? semakin banyak awareness tentang Marklock itu, kita udah terpapar banyak media sebenarnya karena dengan berbagai banyak program yang kita lakuin. Jadi orang-orang udah mulai tahu. Jadi orang-orang tuh banyak yang bantu dong di daerah sini, bantu dong di daerah sini gitu. Sedangkan emang kita pengennya bantu semuanya. Cuman kita kan punya kapasitas ya sebagai organisasi baru gitu. Jadi makanya tantangannya adalah kita gimana caranya selain daripada kita punya challenge buat bangun semua maksudnya mendukung semua fasilitas, kita juga banyak supportnya gitu karena itu sebenarnya challenge-nya sih karena ya kita nggak bisa bergerak sendiri gitu, harus bareng-bareng. Ternyata I don't know, is it surprise to you? Maksudnya surprisingly ketika kita turun ke bawah banyak sekali orang-orang yang butuh bantuan gitu Mbak ya. Gitu. Dan tentunya bantuan itu bisa disalurkan kalau misalnya kita punya kapasitas yang juga bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan gitu ya. Betul. Itu yang jadi challenge-nya gitu ya. Betul. Ya kita pengennya bantu semuanya lah. Tapi kan, cuman kan nggak bisa ya. Harus yang paling urgent mungkin ya considernya tuh dari mana sih dia? Dari yang paling urgent atau yang kita sebenarnya udah pikirin nih dari kemarin-kemarin. Betul. Considernya pertama dari kemampuan kita dulu. Terus kita lihat juga ini sama nggak sama visi misi kitanya gitu. Itu sih yang paling pertama. Ya. Mbak kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Mungkin Detikers biar makin kenal lagi sama Marklock. Tadi kita udah share sedikit, Mbak Rani udah mention siapa Marklock, sekarang bermain di mana gitu ya, kecintaannya seperti apa. Tapi boleh nggak spill ke kita? Mbak Rani kan salah satu orang yang mestinya salah satu yang terdekat sama Marklock ya. Apa yang orang nggak tahu tentang Marklock tapi harus tahu gitu? Apa yang orang itu Marklock suka banget bakso, bukan? Apa? Ini telur gulung. Dadar gulung. Oh dadar gulung. Telur gulung mah beda. Iya. Dadar gulung. Unik iya. Kenapa dia suka manis kan itu? Karena dia nggak makan daging kan, nggak makan. Dia suka sweet. Vegetarian ya. Kalau dilihat-lihat kalau dari orang-orang Belanda tuh makanannya banyaknya yang manis-manis kan emang. Leker manis sih. Leker manis sih, di sini sih leker manis. Sih, keju ya Belanda. Apalagi ya yang orang-orang nggak tahu, Marklock suka banget fashion. Siapa ini kiblat fashionnya Marklock? Dia Beckham banget sih kalau. Oh iya. Iya. Pocut Victoria banget sih. Benar iya. Spice Girl gimana? Nyanyi apa gimana nih? Pose dia kan yang kayak virus-virus gitu kan. Nyanyi dong, nyanyi Kak. Gimana sih lagunya Victoria? Malu ya. Gue kira dia udah mau ngambil nada dasar. Oke, apalagi Beckham jadi ininya, kiblatnya Ada seru. tato Beckham juga. Oh iya. Really? Di mananya? Muka Beckham. Iya. Mukanya atau tulisan. Muka sih, muka apa tulisan? Nah, kita nggak percaya, kita boleh panggil Marklocknya ke sini nggak buat kasih tahu tatonya di mana? Abang. Main di Persib. Iya benar. Oh iya. Benar. Dipanggilnya teh. Makanan kesukaannya apa? Makanan kesukaan Marklock. Apa ya, salad-salatan sih. Salad. Gado-gado dia suka nggak? Gado-gado kan salad tuh hitungannya. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Oh kenapa? Kan dimarahin sama coach. Kan harus jaga ini juga. Iya, soalnya ada kacangnya kan. Oh iya benar-benar. Salad pasti ya. Yang sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Gorengan makan nggak mau gorengan? Enggak sih. Demi apa enggak? Gorengan enggak. Indomie Marahin. makan nggak? Enggak lah, enggak kenal kayaknya dia. Kenal nggak Pak? Pak boleh dijawab enggak? Indomie kayaknya enak nih. Oh, Indomie gitu. kalau mau Mark. Tapi pernah dimarahin nggak sama Marklock? Dimarahin sama Mark, ya pernah lah, kan human error. Tapi dia tuh orangnya wise banget kalau misalkan, ya dia sadar bahwa kita human gitu. Jadi pasti ada human error. Tapi ya pastinya kita sebagai, karena leadernya keren gitu, jadi kita juga ngerasa ya
itu feedback buat kita lah, buat bangun kita Yang lebih bagus. marah yang konstruktif gitu ya. Iya. Bukan cuma marah-marah. Karena dia cap juga doang kan, gitu. cap di Persib, Iya, capnya iya, di iya. kantor. I Gitu. see. Zodiaknya apa dia? Wah, zodiaknya apa ya? Bapak Kapan? nggak tahu. Kapan ulang tahunnya? Kapan ulang Tahunnya tahunnya? kapan? Bulan apa? Bulan apa? Kayak gimana kalau kita April lihat? deh kayaknya. April April 21. Oh, Taurus, keras kepala dia. Cailah. Taurus kayaknya. Kalau April coba yang April Aries nggak sih? April sampai 20 Aries. Aries tuh Maret sampai April 20. Cuman selebihnya Taurus. Aduh aku takut Aries Ah, ah, kayaknya. masalahnya Iya 20 April. 20 Oh, April. masih Aries. Antara Aries Taurus. Emang keras kepala banget tapi biasanya emang ganteng. Emang ganteng ya cowok Aries ya. Cowok Aries tuh ganteng loh, jujur. Udah ganteng, berwibawa, memikirkan orang lain. Emang Mark Klok banget. Mark banget sih. Nggak banyak bicara. Apakah tidak banyak bicara? Apakah dia chatty orangnya? Banyak bekerja sedikit Ba- bicara. iya. Luar biasa. Iya. Betul. Iya, iya. Tegas. 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 Yang baik-baik lah Jago pokoknya. manage duit biasanya. Iya, Iya. betul. Banget sih itu bener. Karena dia punya bisnis juga kan. Dia punya agensi namanya Status Pro Sport. Tuh. Ah, Oh, Itu, I see. iya, orangnya Menarik. sangat prepare. Iya. Sangat prepare, iya. Tahu banget, Pak. Iya. Boleh nanti kapan-kapan kita undang Mark Kloknya ke sini Boleh Kita- banget Kak. ngobrol soal Iya, investasi iya. ya. Boleh. Dia Boleh ya? bisa banget. Bisa. Oh iya, Bisa dia, bahasa dia Indonesia tertarik. Jago banget. Oh iya? Serius? Aku sampai kaget Sunda nih. bisa. Hatur nuhun kayaknya Hatur dia nuhun. bisa. Hatur nuhun. Oh Indonesia bisa. Aku sampai surprise kalau dia pernah tahu kata-kata ranah gitu. Dia tahu kata-kata ranah jadi kayak dia tuh kuliah, dia belajar buat bahasa Indonesia di UPI waktu itu. Oh wow. Bukan kuliah, dia belajar di Oh. universitas buat belajar bahasa Untuk Indonesia. belajar bahasa Indonesia. Oh, Seserius- luar Serius biasa. itu ya, seniat itu ya. Dan secinta itu ya dia. Secinta Sampai itu kayak dia. mau belajar bahasanya karena biasanya bule-bule kan kayak enggak deh gitu kan. Ini kayak wow dia bisa dan lancar banget tuh luar biasa banget, terharu sih. Kayak nggak kayak Bruno Mars yang cuma belajarnya Aku kangen kamu sayang. Oke deh, terima kasih banyak Oke. Mbak Terima Rani. kasih So banyak good Mbak to have Rani. you here. Thank you so much. Sukses untuk Mark Klok Foundation Amin. ya. Dukung terus. Apapun rancang-rencananya ke depan mudah-mudahan Amin. makin besar, berkembang Amin amin dan amin. bisa kasih dampak buat banyak orang. Amin, Terima amin, kasih amin. Salam banyak, buat Kak. Mark Kloknya ya. Salam. Iya salam dari Ini Pocut punya spesifik. campaign Infinity. Oh gimana campaign-nya? Hopefully. Gini ya. Finger cross. Gini bener nggak? Hope sih, lebih ke gambar hope gitu pengen. Oh ini Gini. Hope ya, ya, Oh ya. ini hope. Oke. Gini. Nanti sambil kita kasih tahu tagline-nya Detik Sore ya. Jadi kalau Oke. misalnya kita bilang Detik Sore, Mbak Rani langsung nyaut dengan gak cuma hore. Oke, nggak cuma hore-hore. Oke. Detik sore nggak cuma hore-hore. Oke. Oke, Detikers terima kasih banyak sudah membersamai kita dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini. Kita Ya. pamit dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa follow semua sosial media Detik Finance. Detik Finance lagi. Salah, Detik.com Pak. dong. Detik.com ya, biar general detik.com. Waktunya kita pamit. Saya Eduardo Margir pamit. Saya Pocut. Dan seluruh kru yang bertugas sama Mbak Rani juga pamit. Kita ketemu lagi besok. Tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Yeay, bye. Aduh, Gak bisa.